Brak! Teguh berhasil mendobrak pintu kamar Rani. Tapi kosong, tak ada siapapun di sana sebelum Teguh mendengar suara tawa cekikian. Arek sing ambu kencur kating lawan aku. Rinio le, Rinio. Perjanjian dengan Nyi Ratu. Ditulis oleh @ayuika. Linknya ada di deskripsi, jadi tolong di follow dulu. Cerita ini lumayan panjang, jadi usahain didengarkan dan jangan di skip biar tetap nyambung ceritanya. Mari kita mulai ceritanya. Gelap, dingin, dan suara rintik hujan. Itu yang dirasakan Nina malam itu saat ia membuka mata melihat di luar jendela. Dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Entah apa yang membuatnya seperti ini. Nina juga tak tahu. Yang ia ingat tadi, dirinya berbincang dengan ibunya di teras rumah. Aduh, keluh Nina dengan memegang bahu kanannya. Sabar duk, sabar. Bariki, wis totok kok. Sabar ya nak, sebentar lagi sudah sampai kok. Sahut suara lelaki yang saat ia toleh adalah Pak Teguh, bapaknya Nina. Pak, mau kemana sih kita? Aku kenapa pak? Kok badanku sakit semua? Berondong pertanyaan Nina dengan pertanyaan yang tidak dijawab oleh Pak Teguh saat itu. Mobil melaju dengan kencang, tak ada sepatah kata pun terucap dari mereka berdua. Hanya suara derasnya hujan yang menemani mereka di jalan yang sepi ini. Setelah lama perjalanan, mereka pun akhirnya tiba di sebuah rumah. Tak layak disebut rumah sebenarnya, karena di sana hanya terlihat seperti gubuk tua. Ada satu pintu tanpa jendela dengan atap jerami. Dindingnya masih terbuat dari anyaman bambu. Dan satu lampu kuning 5 watt yang menambah kesan ngeri di gubuk itu. Nina kemudian melihat suasana sekitar. Tanpa penerangan sama sekali, hanya tanah lapang yang diitari semak serta pohon menjulang tinggi. Terdengar suara binatang malam dan lolongan anjing kala itu. Ayo melebu, ayo masuk, ajak Pak Teguh sambil menarik tangan Nina yang masih merasa lemas dan sakit di seluruh badannya, yang dibalas dengan anggukan Nina. Nggih pak, nggih. Pak Teguh menyuruh Nina duduk di sebelah kursi panjang yang terbuat dari kayu atau biasa disebut amben. Mata Nina menyapu seluruh isi ruangan. Terlihat Nina sangat cemas. Ia merasakan sedang ada yang mengawasi. Ditunggu dulu di sini ya, nak, pinta Pak Teguh kepada Nina. Ini adalah gubuk yang tidak ada penghuninya. Terlihat dari barang-barang usang yang sangat berdebu dan tak terurus. Nina merasakan ada yang mengelus lembut rambutnya. Nina menoleh ke kanan. Di sana terlihat seorang wanita muda cantik menggunakan riasan dan aksesoris khas keraton kerajaan. Tak lupa mahkota bersemangat berlian hijau yang menghiasi kepalanya. Wanita itu tersenyum kepadanya dengan lembut, membuat Nina membalas senyuman wanita itu. Pergi kamu iblis terkutuk. Suara keras Mbah Ragil yang menggelegar membuat Nina tersentak kaget. Terlihat lelaki tua memakai pakaian hitam dengan ikat kepala bermotif batik dan berjenggot putih memegang tongkat berkepala ular. Di belakangnya ada bapak Nina. Ya, di sana ada Pak Teguh juga. Orang tua, gak usah ikut-ikut. Anak ini sekarang sudah menjadi sepenuhnya milikku. Sahut wanita tersebut, tapi kali ini suaranya menjadi parau dan berat. Nina mengarahkan pandangannya ke arah suara wanita itu. Betapa kagetnya Nina melihat wanita yang tadinya cantik, Mbak Ratu itu, sekarang terlihat hanya sesosok bayangan tipis menyerupai nenek tua. Mata Nina seolah tak mau melepas dari pandangan itu.
Wajah wanita tua itu sangat-sangat menyeramkan, keriput, dan benar-benar warna merah menyala seolah terbakar. Mulutnya juga menganga lebar terlihat di sana seperti sarang belatung. Sosok itu mendekat dengan cepat seolah hendak memasuki tubuh Nina. Wah! Teriak sosok tersebut merasa kesakitan. Baragil menggapai rambut putih sosok tersebut dan menariknya. Ojo wani-wani kon mlebu nang arek iki, utawa kon tak obong. Jangan berani-berani kamu masuk ke anak ini, atau kamu akan kubakar, ancam Baragil saat itu. Aku gak takut denganmu, Gil. Ayo, coba, kalau berani, bakar aku, tantang sosok itu dengan lantang. Baragil tersenyum tipis, lalu bibirnya komat kamit mengucapkan mantra-mantra untuk membakar sosok itu. Sosok itu hanya menertawakan Baragil, seolah itu hanya hiburan yang menggelitik untuknya. Pak, panas, gak kuat aku, Pak. Nina menjerit berteriak dan juga menangis. Tubuhnya menggeliat dan berguling-guling. Pak Teguh tak tega melihat anak semata wayangnya kesakitan. Wis mbah, ojo diterusno. Saake Nina anakku, mbah. Sudah mbah, jangan diteruskan, mbah. Kasihan Nina anakku ini, mbah, pinta Pak Teguh kepada Mbah Ragil. Iblis kurang ajar. Mbah Ragil terlihat kesal. Sosok tersebut masuk dengan mudah ke tubuh Nina yang tergeletak lemah di tanah. Rupanya iblis ini sudah dapat izin dari anakmu, nak. Jelas Mbah Ragil sambil mengambilkan air dan ia membacakan mantra. Terus gimana ini, mbah? Nina sekarang di mana? Saya sudah bawa Nina kemana-mana, tidak ada hasil, mbah. Saya tidak mau anak saya ini diambil iblis. Iki salah bapakmu, Lek. Bapakmu sudah buat perjanjian dengan iblis itu. Akibatnya lihat kan sekarang, anakmu sudah diikat dengan iblis itu, tutur Mbah Ragil. Pak Teguh hanya tertunduk lesu karena tidak tahu harus berkata apa. Pak Teguh ingat betul kejadian saat itu, di saat dimana adiknya juga menjadi korban keserakahan bapaknya. Pak Teguh merasa ini semua harus diselesaikan agar tidak ada korban lagi. 30 tahun yang lalu, cerita ini feedback ke belakang. Cerita ini dialami Nina terjadi sekitar 15 tahun yang lalu, sedangkan feedback 30 tahun yang lalu dialami Pak Teguh. Jadi untuk saat ini sudah kurang lebih 45 tahun yang lalu cerita ini ada. Rani, kesini nak, duduk sini nak, panggil Pak Romli, Bapak Rani dan Teguh. Rani yang terlihat sangat asik bermain mendekat kepada ayahnya dengan berlari kecil. Nanti ikut bapak ya, ajak Pak Romli kepada putri bungsunya. Wah, ada pertunjukan lagi ya, Pak? Pastinya Mbak Rani ikutlah, jawab Rani dengan antusias. Pak Romli adalah seorang pimpinan di sanggar tari yang terkenal. Rani darah dagingnya juga sangat menggemari tari, menari karena memang sejak kecil ia selalu diajak Pak Romli untuk menghadiri undangan. Berbeda dengan Teguh yang kesehariannya hanya bekerja, mencari rumput untuk pakan sapi, serta menangkap ikan untuk makan sehari-hari. Jika mendapatkan ikan lebih banyak, ia akan menjual ke pasar dan memberikan uangnya kepada ibunya. Kala itu, Teguh masih umur 18 tahun, sedangkan adiknya 16 tahun. Rani tumbuh menjadi gadis yang amat sangat cantik, kulitnya putih dengan rambut yang panjang hitam, agak bergelombang. Pipi dan bibirnya terlihat merah merona. Sifat Rani pun juga baik sesuai seperti rupanya yang cantik. Dia gadis yang ceria, cerdas dan juga suka menolong. Siapa lagi kalau bukan mirip dengan Bu Tanti, Ibu Rani dan Teguh. Begitu pula dengan Teguh, pria gagah dan tampan, rajin beribadah namun pendiam. Sifatnya juga tak jauh beda dengan adiknya, sama-sama baik. Karena Bu Tanti selalu mendidik dan mengajar kebaikan kepada mereka berdua. Malam telah tiba, sesuai janji Pak Romli akan mengajak Rani ke acara yang Pak Romli pimpin. Rani, nanti malam gak boleh nakal ya nak.
Nggak boleh merepotkan bapakmu, tutur ibunya. Rani menganggukkan kepala seolah mengerti dan menyalami mencium punggung tangan ibunya. Assalamualaikum Bu, Rani berangkat dulu ya, sembari melambaikan tangan kepada ibu dan kakaknya. Saat tiba di acara tersebut, Rani duduk di samping bapaknya. Dia mengamati gerak-gerik penari dan sesekali mengikuti gerakannya. Lantunan musik gamelan yang sangat cocok dengan tarian yang Rani lihat saat itu. Salah satu penari terjatuh dan tak sadarkan diri. Pak Romli terlihat kaget, langsung berlari menghampiri penari itu dan diikuti Rani di belakang Pak Romli. Penari tersebut dibopong dan dibawa ke sebuah bangunan utama dekat panggung. Rani yang ingin menghampiri bapaknya tertahan karena banyak warga yang juga ikut penasaran. Ada apa sebenarnya yang terjadi? Rani melihat selendang penari yang pingsan tadi. Ia mengambil selendang berwarna hijau dan berniat untuk mengantar ke pemiliknya. Si penari yang pingsan tadi tentunya Rani mencoba mencari celah agar ia bisa melewati kerumunan warga. Amit Pak, amit Bu, amit, permisi Pak, Pak, permisi Bu. Usaha Rani sia-sia saat itu. Tubuhnya terlalu kecil, tak bisa melewati warga untuk masuk ke pintu di mana bapaknya berada. Akhirnya ia memutuskan untuk menyingkir dulu. Dipandanginya selendang tadi sangat indah dan menawan. Di ujung kanan dan kirinya terdapat peyet-peyet kecil berwarna kuning keemasan. Dan juga tercium bau semerbak wangi dari selendang yang ia pegang. Pakailah anak cantik, terdengar bisikan lembut di telinga Rani. Ia menoleh kanan dan ke kiri memastikan di mana sumber suara tadi. Hanya terlihat warga yang berlalu lalang dengan kesibukan masing-masing. Tanpa ia sadari, Rani mengenakan selendang itu. Ditaruhnya di leher, sembari tangannya memegang ujung kanan dan kiri. Rani menari dengan lentik, seolah sudah terlatih bertahun-tahun. Wah, ternyata aku juga bisa nari seperti penari profesional ya. Ia merasakan terkagum akan dirinya sendiri. Ia melangkah ke panggung. Di sana ia menari dengan gemulai. Pengiring musik pun ikut memainkan musiknya. Gamelan, gong, kendang, dan rindik bersahut-sahut menciptakan irama yang syahdu. Warga yang tadinya bergerombol menunggu penari yang pingsan menoleh ke arah panggung seolah-olah terhipnotis oleh penampilan Rani. Para petinggi desa yang tadinya geram karena acara tidak berjalan, akhirnya mereka pun tersenyum dengan sumringah melihat tarian Rani. Sedangkan di ruangan Pak Romli sangat cemas dengan apa yang terjadi kepada penari tersebut. Bagaimana tidak, penari yang pingsan ini adalah orang yang sangat penting untuk pertunjukan tari ini. Kang, anakmu menari di panggung itu loh. Salah satu penari memberitahu kepada Pak Romli mengenai Rani. Pak Romli bergegas menuju ke arah panggung. Wajahnya menegang khawatir apa yang anaknya itu perbuat akan mengakibatkan hal yang tak diinginkan. Begitu sampai di depan panggung, Pak Romli mengangguk puas. Ternyata Nyi Ratu suka kepada Rani anakku. Kita sepakat menyebut Nyi Ratu saja ya. Saya tidak menyebutkan nama aslinya. Pak Romli melihat tamu dan wajah sangat menikmati tarian yang Rani mainkan. Dan disinilah dimulainya kehidupan Rani yang sebenarnya. Ia menjadi seorang penari yang dikagumi banyak pasang mata. Namun di sisi lain, ia tidak tahu jikalau nyawanya sedang terancam. Minggu berganti bulan, nama sangar Pak Romli makin diakui. Rani makin dikenal. Dia merasa cita-citanya telah tercapai. Yuh, pegel badanku, capek semua, keluhnya sembari menyandarkan tubuhnya ke kursi. Nah, sudah pulang ya? Sana makan dulu, udah ibu siapin di meja, pinta Bu Tanti agar Rani segera makan. Rani mengeram dengan keras. Tangannya mencekram erat kursi yang terbuat dari kayu hingga kukunya mulai mengelupas. Matanya kosong melotot dan masih terus mengerang dengan keras. Bu Tanti saat itu kaget bukan kepalang melihat putri semata wayangnya itu. Le, Teguh, Rene ore, adikmu le,
Nak Teguh, sini nak, lihat adikmu nak, teriak Bu Tanti. Teguh berlari dengan membawa rumput di tangannya. Loh, adik kenapa Bu? Tanya Teguh yang sama bingungnya dengan ibu. Nah, nggak tahu. Ini tadi baru datang dari acara adikmu. Jemput bapakmu pulang, ya cepat ya. Nak, istighfar nak, sadar nak. Rani mendorong ibunya hingga terpental ke dinding rumah. Tak butuh waktu lama, akhirnya ayah Rani pulang. Jangan mendekati anak ini sudah jadi milikku, teriak Rani dengan suara serak dan parau. Nyi Ratu, kata Pak Romli lirih. Rani masih melotot dengan membuka mulutnya, menaiki meja dengan kakinya, mengentak-kentak, menciptakan bunyi duk duk duk. Matanya melirik ke kanan dan ke kiri, tangannya mulai menari. Teguh menatap bapaknya dengan curiga. Ada apa ini Mbak sebenarnya? Tanya Teguh yang dibalas hanya dengan lirikan tajam oleh Pak Romli. Pak Romli mengambil air yang sudah dirapalkan mantra dan kemudian menciprat-cipratkan ke arah Rani. Maaf Nyi Ratu, saya lupa maaf, kata Pak Romli dengan tangan melipatkan ditaruh ke atas kepala sembari menunduk. Rani kemudian terjatuh dan terkulai lemas. Lalu Pak Romli membawanya ke dalam ruangan khusus miliknya. Bu, Ibu, aku takut Bu, Rani kenapa-napa. Sebenarnya iblis apa sih yang Bapak bawa? Setiap pulang dari undangan Rani selalu kesurupan. Bu Tanti hanya bisa diam, menangis tak bisa menjawab pertanyaan Teguh. Pintu terbuka. Setelah 2 jam lebih Pak Romli keluar dari ruangannya. Wajahnya mulai menegang, rahangnya dikuatkan hingga berbunyi krak, krak dari giginya. Lupakan apa yang kalian lihat tadi, jika tidak mau hidupmu dalam kesulitan. Sudah Pak, sudah, mending berhenti sampai di sini saja. Jangan dilanjutkan. Kalau nggak mau Rani jadi korbannya. Plak. Tangan Pak Romli melayang ke arah kepala Teguh. Cah cilik, anak kecil tahu apa kamu? Gak usah sok, teriak Pak Romli dengan keras. Le, wis bengi, mapan turu. Sudah nak, sudah malam, segera tidur, tutur Ibu Tanti menenangkan Teguh sembari mengelus kepalanya. Teguh akhirnya masuk kamar dengan gondok. Ia tak bisa berbuat apa-apa untuk melindungi Rani. Keesok harinya, Rani sudah terlihat segar dan ceria kembali. Ia membantu ibunya memasak di dapur. Dan gimana kabarmu? Kamu udah enak kan? Teguh yang tiba-tiba datang. Rani kemudian menoleh ke kakaknya lalu ke ibunya. Ya udah, biasakan mas. Setiap selesai menari badanku capek semua, jawab Rani sekenanya. Ia sama sekali tidak mengingat kejadian di mana ia kesurupan. Bu Tanti nampak gelisah dan memberi kode ke Teguh agar berhenti membahas kejadian semalam dan kemudian menggelengkan kepala dan telunjuk tepat di depan bibirnya. Ran, aku lihat kamu sekarang gak pernah sholat sih, protes Teguh kepada adiknya. Entahlah mas, aku males. Tiap aku ambil wudhu, kulitku kepanasan. Kalau kupaksa, sholat makin jadi panas, jawab Rani. Sholat gak sholat bukan urusanmu, urus saja dirimu sendiri. Sela Pak Romli yang tak tahu sejak kapan datang. Teguh malas berdebat dengan bapaknya. Akhirnya ia pamit menyalami ibunya dan pergi untuk mencari ikan. Dalam perjalanan Teguh masih memikirkan adiknya itu. Ia punya firasat buruk yang akan menimpa adiknya. Berapa bulan kemudian, panggon opo iki pak? Tempat apa ini pak? Di sana terdapat sebuah pendopo. Meskipun masih siang hari, terasa amat sangat gelap. Entah karena pohon-pohon yang menghalangi sinar matahari masuk, ataukah memang di sini sarangnya kegelapan. Pak Romli meminta Rani untuk duduk bersila menghadap ke sebuah arca yang dibalut kain merah. Meskipun di luar ruangan, tapi Rani merasa hawa engap di dadanya, seolah angin pun tak ingin menembus di sana. Kamu ingin disanjung orang banyak kan nak? Tarianmu akan jauh lebih bagus. Sering diundang di mana-mana, tanya Pak Romli. Rani kemudian tersenyum sumringah dan mengangguk dengan semangat. Bertapalah di sini,
Jangan menghiraukan suara atau apapun yang mengganggumu, lanjut Pak Romli. Sampai kapan, Pak? Tanya Rani. Sampai aku datang. Rani memulai ritual betapanya dengan membaca mantra yang bapaknya berikan tadi. Ia mencoba berkonsentrasi. Mulai terdengar suara yang memanggil namanya berkali-kali. Suara berlari-lari dari sekitar pendopo dan suara tertawa yang sama sekali tidak Rani pedulikan. Sampai ada hantaman keras di sisi kanan Rani. Ia hampir lupa akan membuka matanya karena kaget. Tapi ia urungkan. Ia ingat pesan bapaknya. Saat bertapa, Rani melihat sebuah cuplikan dalam matanya yang tertutup. Ia melihat seorang wanita muda, sangat cantik, menggunakan riasan dan aksesoris khas keraton kerajaan. Tak lupa mahkota emas bersematkan berlian hijau yang menghias kepalanya. Kamu mau gak aku jaga? Akan kujaga kamu dari orang-orang jahat, tutur si wanita cantik itu dengan senyum lembut di bibirnya. Tak perlu waktu lama, Rani langsung menganggukkan kepala tanda ia setuju. Baiklah, mulai sekarang aku adalah milikmu dan sebaliknya, dan aku akan selalu membantumu dan mempermudah jalanmu, anakku, lanjut si wanita itu. Kamu siapa? Tanya Rani. Aku adalah dirimu, jawabnya. Rani merasa tubuhnya berat, dingin dan kaku tak bisa digerakkan. Rani mencoba menggerakkan jari jemarinya, tapi gagal. Dok, Rani kemudian mengenal suara itu. Iya, benar itu bapaknya. Rani hendak ingin mengakhiri pertapaannya, membuka mata dan mencari di mana bapaknya. Ternyata kosong, sepi, tiada siapapun di sana, hanya gelapnya hutan dan ia di pendopo seorang diri. Tidak, dia tidak sendirian. Ada makhluk lain. Terlihat seperti kuda tapi bukan kuda. Kepala kuda tersebut adalah kepala manusia, hanya telinganya saja menjulur panjang seperti kuda. Setelah itu, siluman itu menghantam wajah Rani dengan keras. Siluman itu tidak sendirian, di belakangnya banyak makhluk mengerikan seperti sosok kuda. Teplok, teplok, teplok. Suara kaki kuda memecah keheningan malam saat itu. Rani berlari cepat, berusaha menghindari siluman-siluman itu. Kakinya berkali-kali menginjak ranting-ranting kering pepohonan. Keringat mencucur deras, nafasnya terengah-engah. Tapi tak ia hiraukan. Dalam pikirnya bagaimana caranya lari dari pasukan siluman kuda ini. Rani terjatuh tersungkur ke tanah dengan darah segar mengalir di hidungnya. Mau apa kalian? Hanya suara ringkian dari pasukan ini. Lalu, dar! Berani sekali kamu makhluk rendahan, ancaman wanita tadi. Dalam sekali libas dengan selendang, pasukan siluman kuda tersebut tersungkur ke tanah. Kemudian ada yang menghilang, ada juga yang lari terbirit-birit. Kamu lihat, aku bisa mengalahkan mereka dengan mudah bukan? Rani terkagum melihat kehebatan wanita cantik itu. Bapak, belum sempat Rani berbicara. Bertapamu belum sempurna. Tapi kamu sudah membuka mata. Itulah resikonya jika kamu bodoh. Aku tidak bodoh. Tadi aku mendengar suara bapakku. Dia bilang tapaku sudah selesai jika bapak datang. Protes Rani geram. Ia tak terima dihina. Dok, lapo kue nek kono? Nak, kenapa kamu di situ? Teriak Pak Romli dari kejauhan. Bapak kan udah bilang jangan. Iya Pak, iya aku sudah tahu. Tapi jangan menghina aku. Aku tidak bodoh, jawab Rani kesal. Ya sudah. Pak Romli hanya menggaruk kepala bingung. Kenapa malah Rani yang marah? Seharusnya dialah yang marah. Ya sudah, ayo kita pulang. Setahun sudah sejak Rani betapa. Saat itu sanggar tari Pak Romli makin sering dapat undangan. Biasanya sebulan hanya 2-3 kali, sekarang sudah sampai 8 hingga 10 kali. Harganya pun mulai dipatok tinggi. Tak hanya di kotanya, luar kota pun sudah mendengar kehebatan pertunjukan sanggar Pak Romli. Pak Romli pun sering kedatangan tamu penting dari luar kota, hanya untuk bertemu sang penari legend yang terkenal itu. Ada yang mencoba melamar, ada yang hanya ingin sekedar menjalin kerjasama. Duk, alhamdulillah yo, kowe saiki dadi penari hebat,
"Duk, alhamdulillah ya, kamu sekarang udah jadi penari hebat," kata Bu Tanti sembari membelai pipi putrinya itu. "Tapi, Duk, ingat, kalau capek bilang bapakmu ya, kesehatanmu itu lebih penting dari semuanya," lanjut Bu Tanti. "Aku nggak capek kok Bu, aku malah senang Bu, ini kan cita-citaku dari dulu, ekonomi kita juga udah mulai membaik kan," jawab Rani Kaktus. "Ya udah, sekarang sholat dulu nak sebelum tidur," pinta Bu Tanti. "Keluar, jangan dekat-dekat anak ini. Kalau mau sholat, ya sholat aja sendiri," bentak Rani dengan suara menggeram sembari menarik tangan Bu Tanti agar keluar kamar. Bu Tanti menangis karena putrinya telah berubah. Lebih tepatnya, ia bukan putrinya, ia orang lain. Putrinya yang dulu telah tiada. Tangis Bu Tanti terdengar oleh Teguh. "Bu, kenapa Bu menangis? Apa Rani kurang ajar sama ibu?" tanya Teguh. Teguh juga merasa adiknya sudah sangat berubah. "Gak bisa dibiarin ini Bu," Teguh geram lalu menuju kamar Rani, tapi ditahan oleh ibunya. Ibunya menggelengkan kepala, tapi Teguh tetap menggedor pintu kamar Rani. "Keluar kamu! Heh, keluar! Anak durhaka kamu, Ran!" teriak Teguh. Rani tak menghiraukan, namun Teguh tetap menggebrak-gebrak pintu, tak terima ibunya diperlakukan buruk oleh adiknya. Brak! Teguh berhasil mendobrak pintu kamar Rani, tapi kosong, tak ada siapapun di sana. Sebelum Teguh mendengar suara tawa cekikian. "Arek sing ambu kencur kating lawan aku, Rinio le, Rinio. Anak yang masih bau kencur mau ngelawan aku. Sini nak, sini," ejek Rani dengan suara parau dan seraknya. Bu Tanti dan Teguh tercengat kaget melihat Rani yang menempel di tembok seperti cicak. Rani di sana dengan posisi merangkak lalu merambat-rambat ke atas dengan sangat cepat. "Gak usah ikut campur jika tidak mau adikmu mati." "Iblis, jahanam, metuo, keluar kamu. Kamu gak pantas di dunia ini. Harusnya tempatmu itu di neraka," bentak Teguh. Rani yang kesurupan tertawa dan mulai turun hendak mencekik leher Teguh dan ibunya. Rani yang kesurupan tertawa dan mulai turun hendak mencekik leher Teguh dan Bu Tanti. Sudah, berhenti. Maafkan anak dan istriku. Dia tidak tahu," ucap Pak Romli sembari menjambak rambut Teguh dan Bu Tanti. Pak Romli kemudian menutup pintu kamar Rani dan menatap Bu Tanti, lalu Teguh secara bergantian. "Gawean muki masak, karo ngurus omah. Nah, gawean muki ngarit. Saluwene meneng wae. Iki urusane Rani, urusanku. Oh, gak usah melu-melu. Aku gak gelem rencanaku ajur goro-goro kon-kon kui. Tugasmu itu masak dan ngurus rumah. Lalu tugas Teguh cuman nyari rumput untuk ternak. Selebihnya itu urusan Rani. Jangan ikut campur. Aku gak mau rencanaku hancur gara-gara kalian," jelas Pak Romli. "Tapi aku khawatir Pak sama Rani," jawab Bu Tanti dengan terbata-bata karena isak tangisnya yang tak bisa ditahan. "Rani aman jika kamu dan anakmu tidak menyentuh Rani, paham?" Malam ini Teguh dan ibunya tidak bisa tidur. Ia masih memikirkan adiknya. Ia harus segera mengeluarkan Rani dari jeratan iblis itu. Sampai Teguh teringat kakeknya. "Assalamualaikum." "Assalamualaikum, Mbah." Pagi ini Teguh ke rumah kakeknya untuk meminta pertolongan. "Waalaikumsalam," sahut Mbah Ragil. "Loh Teguh, ada apa Goh? Kok sampai sini? Ibu mau mana?" "Mbah, tolong adikku Rani." Mbah Ragil mengenyitkan dahi, menarik nafas dan mengembusnya pelan. "Coba aku terawang dulu dari sini ya," ucap Mbah Ragil sembari menutup matanya. Duduk bersila dengan tangannya di atas paha, Mbah Ragil hanya menggelengkan kepala lalu membuka mata. "Sudah terlalu dalam nak, sukma adikmu sudah dibawa. Adikmu lah yang memberikan izin," tutur Mbah Ragil. "Iblis laknat itu," katanya.
Aku bisa saja mengeluarkan iblis itu, tapi ku nggak bisa mengembalikan sukma adikmu. Sudah lebih 9 bulan adikmu dibawa. Pilihannya dua, jika tidak gila, ya kosong seperti mayat hidup. Jelas Mbah Ragil. Jangan bosan-bosan baca Al-Quran dan bacalah sesering mungkin agar iblis itu tidak betah di sana, agar tidak membuat perjanjian lain dengan bapakmu. Lanjut Mbah Ragil. Perjanjian? Perjanjian apa Mbah? Teguh mengulang. Mbah Ragil mengangguk dan memintanya pulang untuk selalu mengawasi adiknya. Jaga ibumu, besarkan hatinya agar kuat, pesan Mbah Ragil sembari menepuk bahu Teguh. Teguh kemudian mengangguk pertanda dia mengerti, lalu kemudian pamit menyalami Mbah Ragil. Matur suwun ya Mbah, matur suwun. Terima kasih ya Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak. Sepulang dari rumah Mbah Ragil, Teguh melakukan apa yang Mbah Ragil sarankan. Siap subuh dan sebelum tidur ia mengaji melantunkan ayat-ayat suci dan selalu berdoa kepada Sang Pencipta. Iblis itu tak ada takutnya sama sekali. Dia malah meledek. Ngaji terus, aku gak bakalan wedi. Malah ibumu saiki sing tak incer. Ngaji aja terus, aku gak akan takut. Malah ibumu yang nanti aku incar, ledek Rani. Memang Bu Tanti sudah seminggu ini sakit. Beliau hanya bisa berbaring di ranjang, menggigil bercampur panas yang dirasakan. Teguh setiap hari merawat dan melayani Bu Tanti dengan sabar. Romli, Romli, terdengar suara teriakan dari arah rumah. Teguh sama sekali tak menggubris. Biar saja bapaknya yang menangani, toh dia sudah tidak boleh ikut campur. Teguh hanya melihat dari jendela kamar ibunya. Terlihat lelaki berusia 50 tahun memakai beskap dan celana hitam. Blangkon menyemat di kepalanya, berkumis tipis, wajahnya merah padam terlihat seperti sedang marah. Dilihat dari caranya berpakaian, itu menandakan dia orang berada atau seorang petinggi di kota. Keluar kau Romli, ancam lelaki itu sembari mengeluarkan golok yang terselip di pinggang belakang. Tak lama kemudian Pak Romli keluar dengan tenang. Ada apa Pak? Ada apa? Silakan masuk ke gubuk saya. Bukan itu maksud kedatanganku ke sini. Aku ingin kau dan anakmu bertanggung jawab, tegas laki-laki itu. Bertanggung jawab seperti apa Pak? Apa aku harus ikut menguburkan anakmu itu? Jawab Pak Romli dengan nada tetap tenang. Cih, kurang ajar kau Romli. Aku gak sudi tanganmu menyentuh anakku. Nyawa harus dibayar dengan nyawa, ancamnya. Teguh mulai penasaran dengan apa yang dimaksud dengan nyawa dibayar nyawa. Apa adik dan bapaknya sudah membunuh orang? Teguh keluar dari kamar ibunya yang masih terkulai lemas di ranjang. Terlihat Rani sedang tersenyum sinis. Jika menyukaiku, ya harus berani mati. Gumamnya. Sudah berapa nyawa yang kamu habisi melalui adikku? Bentak Teguh. Rani kemudian menoleh pelan menatap Teguh dengan tajam. Jarinya mulai menghitung. Baru 8, mungkin sebentar lagi 9, atau bisa 10. Jawab Rani sambil melirik kamar ibunya. Setan, iblis laknat weh. Teguh marah, tangannya akan mencekik Rani. Mas, ini Rani mas, ini Rani. Rani terlihat menangis. Teguh merasakan adiknya yang saat itu sudah kembali. Langsung kemudian melepas tangannya dari leher Rani. Rani adikku. Bruk. Tubuh Teguh terpental jauh. Rani tertawa puas lalu keluar rumah. Habisi saja, bisik Rani kepada bapaknya. Baik, mari kita lihat apa yang bisa saya pertanggungjawabkan di sini, tantang Pak Romli dengan sinis. Tetangga berdatangan mengerumuni mereka berdua. Silakan, Bapak mulai duluan, lanjut Pak Romli. Lelaki tadi menghampiri Pak Romli dan mengarahkan goloknya ke leher, kepala, ke perut. Tak ada satupun yang berhasil. Dan terakhir, golok tersebut melayang ke kaki Pak Romli. Golok itu pun patah seolah telah menghantam baja. Sudah, gitu doang. Sekarang giliran saya ya, tanya Pak Romli. Sah.
Celurit Pak Romli berhasil mengenai tangan kanan lelaki itu, membuat tangannya putus mengeluarkan darah segar. Disusul teriakan lelaki. Sekali lagi celurit diarahkan ke kaki kiri lelaki itu. Dan lagi-lagi kaki itu langsung patah. Darah berguncur keras dengan suara teriakan yang lebih keras lagi. "Ah, bunuh saja aku. Untuk apa aku hidup jika anakku satu-satunya telah tiada?" pinta lelaki itu. Rani kemudian berjalan mendekat. Bapaknya yang siap untuk melayangkan celuritnya tepat di kepala laki-laki itu. "Cukup. Aku lebih senang melihatnya menderita daripada mati dengan mudah. Dia sudah berbuat kurang ajar kepadaku di malam itu," bisik Rani kepada bapaknya. "Kalian singkirkan dia dari hadapanku," pinta Pak Romli kepada beberapa orang yang ada di sana. Lelaki tersebut masih mengumpat, marah dan mengadu kesakitan saat dibawa beberapa orang pergi. Setelah kejadian itu, para warga lebih takut dan menjaga jarak dengan keluarga Pak Romli. Keadaan Bu Tanti semakin buruk. Pak Romli sama sekali tak peduli dengan hal itu. Yang ia pikirkan hanyalah harta dan harta. Hingga Bu Tanti mengembuskan nafas terakhirnya, Pak Romli tidak ikut menguburkan istrinya. Bayangkan, Teguh yang muak dengan sikap ayah dan adiknya, kemudian pergi dari rumah. Ia pergi ke tempat kakeknya. Benar, ke tempat Mbah Ragil. Di sana ia banyak belajar ilmu kebatinan dan semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sampai terdengar kabar di telinga Teguh kalau pertunjukan tari bapaknya akan diadakan di desa di mana ia tinggal. Malam itu ia iseng-iseng ingin pergi melihat bagaimana penampilan adiknya. Karena memang Teguh tak pernah melihat adiknya tampil saat pertunjukan. Ditambah lagi ia sangat rindu dengan adiknya. Meskipun dia bukan benar-benar adiknya, ia tahu Rani telah pergi. Adiknya saat ini hanya digantikan oleh iblis yang amat sangat jahat. Ya, setidaknya melihat saja sudah cukup untuk mengobati rasa rindunya kepada Rani. Mbah Ragil dan Teguh duduk di tengah-tengah penonton. Sangat ramai, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Mereka berbondong-bondong melihat tontonan gratis itu. Panggungnya yang megah berdominan warna merah. Anggota pemain alat musik berjajar rapi di sebelah kanan. 7 penari berbaris membentuk pola, termasuk Rani yang berada di tengah Bak Ratu dengan dayang-dayangnya. "Ayo tenan yo Rani, coba Rani gelem dadi bojoku. Cantik bener ya Rani ya. Coba kalau Rani mau jadi istriku," celetuk salah seorang pemuda di depan Teguh. "Woi, mimpi," ejek salah satu temannya yang diikuti gelak tawa bersama. Mereka tahu Rani yang dilihat adalah iblis yang amat sangat jahat. Pertunjukan tari dimulai. Di sana juga terlihat Pak Romli di barisan para petinggi dan orang-orang penting. Mereka terlihat bahagia menikmati tarian yang Rani sungguhkan. Gerakannya yang gemulai, rambutnya melambai ke sana kemari, tangannya yang lentik memegang selendang dengan lunglai. Tak ada yang salah saat Rani berada di atas panggung. Seusai pertunjukan tari, banyak laki-laki yang mengerumuni Rani sekedar ingin berkenalan dan berjabat tangan. Tak ada yang Rani hiraukan sampai seorang lelaki gagah dan tampan menyapa Rani. "Dek Rani, Dek." Rani melihat ke arah pemuda yang memanggilnya. Mereka berdua saling bertatapan. Pemuda tersebut mengenalkan dirinya. "Saya Mahesa." Sembari menjabat tangan dengan Rani, Rani tersenyum lalu pergi meninggalkan Mahesa. Mahesa mulai tertarik dan sering mengunjungi Rani di rumahnya. Sering pula datang di setiap pertunjukan tari di mana Rani diundang. "Dek Rani, bisa nggak kita bicara?" Rani kemudian mengangguk dan duduk di sebelah Mahesa. "Dek Rani, kamu tahu kan siapa aku? Aku ingin menikahimu. Kamu tak perlu repot-repot bekerja menari dari panggung ke panggung. Aku akan memberi apapun yang kamu minta," rayu Mahesa saat itu. Mahesa adalah anak dari keluarga kaya raya. Ayahnya adalah satu-satunya orang yang mempunyai perkebunan kopi terbesar di daerah itu. Jadi tidak mustahil bagi Mahesa jika untuk mengabulkan apapun yang Rani minta. "Baiklah,
Aku mau menikah denganmu, tapi tentu dengan syarat, ucap Rani. Apapun syaratnya, aku pasti bisa mengabulkannya kok, jawab Maesa dengan yakin. Aku menginginkan pusaka yang ada di ruangan ayahmu, pinta Rani. Pusaka? Ulang Maesa. Rani kemudian mengangguk dan melanjutkan. Iya, pusaka itu yang dibungkus dengan kain berwarna hitam itu berada di sebuah kotak kayu yang terukir itu loh. Aku beri kamu waktu sampai besok. Jika esok kamu tidak bisa membawa pusaka tersebut. Belum selesai Rani bicara. Iya, beres. Aku akan memberikan pusaka itu kepadamu, potong Maesa. Maesa tak tahu pusaka apa yang diminta Rani dan kenapa Rani menginginkan pusaka itu. Yang ia pikirkan bagaimana caranya agar ia dapat mengambil pusaka itu dan Rani mau menikah dengannya. Laki-laki bodoh, ucap Pak Romli yang mendengar percakapan Rani dengan Maesa. Rani menyuruh Maesa segera pulang dan melaksanakan perintahnya dan dibalas anggukan oleh Maesa. Di rumahnya, Maesa mulai mencari-cari agar ia bisa masuk ke ruangan khusus ayahnya. Karena di sana pintu selalu terkunci. Tidak ada yang pernah berani masuk, apalagi tanpa seizin ayahnya. Siapkan semua yang akan dibawa, jangan sampai ada yang tertinggal ya, ucap seorang wanita kepada lelaki yang sedang memanggul tas di pundaknya. Ada apa ini bu? Tanya Maesa kepada wanita itu, yang itu adalah ibunya. Oh ini nak, ayahmu dan ibu besok mau keluar kota untuk beberapa hari. Mau cek tanah yang akan jadi perkebunan kopi kita nanti, jelas Bu Safta. Maesa hanya menganggukkan kepala. Ia tak peduli kedua orang tuanya pergi. Yang terpenting adalah cara dia untuk menyelinap dan mengambil pusaka yang Rani minta. Kamu bantu Pak Toyo untuk mengawasi perkebunan kopi kita ya, pinta Pak Safta ayah Maesa. Baik ya, baik. Keesok harinya Maesa sudah bersiap untuk melancarkan aksinya. Dia memastikan tak ada orang melihatnya. Saat ia membuka pintu, benar saja pintunya terkunci. Jika ia nekat untuk mendobrak pintunya, ayahnya pasti tahu. Maesa tak tahu apakah ada kunci cadangan atau tidak, karena kunci ruangan ini selalu ayah bawa kemanapun ayah pergi. Bagaimana Maesa? Bisik lembut seorang wanita saat Maesa toleh itu adalah Rani. Ia kaget bagaimana bisa Rani ada di sini. Rani? Kamu kok di sini? Kamu tahu rumahku? Tanya Maesa dengan penasaran. Ya tentu saja, siapa sih yang tak tahu rumah Juragan Kopi? Jawabnya dengan senyuman. Apakah kamu sudah mengambil pusaka yang aku minta? Lanjutnya. Ran, sebentar lagi. Kamu tunggu ya, aku pasti akan mendapatkannya kok, ucap Maesa dengan terbata-bata. Cepatlah ambil, atau aku akan berubah pikiran, ancamnya dengan nada manja. Ini pintunya. Belum selesai Maesa berbicara. Bukalah, potong Rani. Maesa menuruti Rani meskipun ia akan tahu ini tidak bisa dibuka tanpa kunci yang ayahnya bawa. Plak. Tiba-tiba pintu terbuka dengan mudah. Maesa menatap Rani dengan wajah heran, namun senang. Rani kemudian menganggukkan kepala petanda Maesa harus melakukan rencananya. Ayo masuk Rani, ajak Maesa yang hanya dijawab dengan gelengan kepala Rani. Baiklah, kamu tunggu di sini ya, pinta Maesa. Semoga berhasil, jawab Rani sembari mengelus pipi Maesa. Dalam ruangan ini terdapat beberapa lemari kuno, 2 lemari berukuran besar, sedangkan 3 lainnya berukuran sedang. Semua lemari berwarna coklat gelap dengan kaca, terbuat dari kayu berukir yang di sisi kanan kirinya, sedangkan di dinding banyak sekali lukisan-lukisan. Maesa mulai mencari kotak yang Rani maksud, mulai dari lemari yang paling depan. Terdapat banyak keris dan pusaka lainnya. Begitu juga dengan lemari kedua, hingga sampai di lemari terakhir. Ia membuka pintu dan ternyata terkunci. Maesa kemudian keluar untuk meminta pertolongan kepada Rani. Mungkin saja keajaiban seperti tadi berulang kembali. Ia menemukan Rani masih di posisi terakhir Maesa memasuki ruangan. Kenapa? Dikunci, Maesa mengangguk dan tersipu malu. Sudah, bukalah. Aku akan menunggumu di rumah, jelas Rani. Ya sebentar. Setelah aku mengambil pusaka itu, aku akan mengantarmu pulang, jawab Maesa.
Iya, kemudian ia mencoba membuka pintu lemari yang tadi dikunci. Dan benar saja, pintunya bisa dibuka dengan mudah. Tangan Mahesa sibuk mencari dan membuka beberapa kain dan mencari kotak yang dimaksud Rani. Sampai mata Mahesa tertuju pada kain berwarna hitam di pojok atas. Perlahan Mahesa membuka. Benar saja kotak itu berwarna gelap dan ada ukiran di sekelilingnya. Perlahan Mahesa membuka kotak tersebut untuk memastikan benarkah di dalam sini ada pusaka yang Rani inginkan. Hawa di ruangan pun berubah menjadi dingin. Angin berhembus kencang entah dari mana. Karena ruangan tersebut memiliki jendela kaca namun tertutup. Seketika kepala Mahesa menjadi berat. Matanya terasa gelap. Kotak tersebut bergetar di tangan Mahesa. Ia takut lalu segera menutup kotak itu. Ia berencana untuk keluar dan menghampiri Rani yang menunggunya di depan pintu. Mata Mahesa mencari Rani. Ceklek. Pintu kemudian tertutup. Mahesa kaget dan berniat membuka pintu itu. Ternyata terkunci. Iya, pintunya terkunci dengan sendirinya. Mahesa tak terlalu memikirkan hal itu. Dengan semangat ia pergi ke rumah Rani. Kulonwun, permisi. Assalamualaikum. Tak lama Pak Romli membuka pintu. Ayo mlebu, Rani wis ngenteni. Ayo masuk, ayo. Rani sudah menunggu ini, ajak Pak Romli seakan tahu kedatangan Mahesa. Dok, Rani, ini loh ada Mahesa. Rani kemudian keluar mengenakan pakaian berwarna merah, membuat Mahesa makin terkagum melihatnya. Matur suwun ya mas, terima kasih, ucap Rani menyusul duduk di depan Mahesa. Jadi Mas Mahesa sudah mendapatkan pusaka itu bukan? Mana? Tanya Rani. Sudah Ran, ini loh. Jawab Mahesa sambil mengeluarkan kotak dari karung yang ia bawa lalu menyerahkan kepada Rani. Ini milikmu sekarang, lanjutnya. Rani memberi kode kepada Pak Romli agar bapaknya lah yang menerima kotak itu. Serahkan kepada bapakku ya. Pintar Rani. Mahesa menyerahkan kotak pusaka tersebut kepada Pak Romli. Pak Romli membuka kotak itu. Terdapat pusaka seperti keris berukuran sedang dan bercabang dua. Seketika muncul makhluk tinggi besar seperti kera berbulu coklat keemasan yang berlutut di depan Pak Romli. Tentu saja Mahesa tak bisa melihat makhluk ini. Silahkan diminum, ucap Pak Romli. Mahesa melihat sebuah gelas berisi air yang entah kapan sudah ada di hadapannya. Mahesa kemudian meminumnya. Ia merasa minuman tersebut rasanya aneh, bau anyir seperti darah. Saat Mahesa melihat lagi, benar saja air yang tadinya jernih telah berubah menjadi darah. Rani kemudian tertawa keras. Suaranya yang lembut menjadi serak. Mahesa, Mahesa, goblok. Bodoh kamu, ejek iblis itu kepada Mahesa. Kalian bohongin aku. Siapa kamu sebenarnya Rani? Teriak Mahesa. Aku akan memberitahumu siapa aku sebenarnya, jawab iblis yang ada di tubuh Rani. Mata Rani menatap tajam Mahesa, mencengkram lehernya dan membawa Mahesa ke suatu tempat. Mahesa membuka mata. Ia melihat sekelilingnya gelap dan pengap. Sebuah cahaya obor menyinarinya. Tepat di bawah Mahesa, Rani dan Pak Romli menatap Mahesa dengan senang. Mahesa menempel di langit-langit gua. Iblis laknat, bangsat, cepat turunkan aku dari sini, teriak Mahesa. Kenapa kamu melakukan ini? Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Lanjutnya. Kami hanya ingin memanfaatkan tanganmu untuk mengambil pusaka ini, jelas Rani. Kenapa harus aku? Kenapa tidak kamu ambil saja sendiri? Makhluk terkutuk, protes Mahesa. Aku tidak bodoh sepertimu. Pusaka itu tidak bisa dipegang sembarangan orang. Hanya pemilik dan keturunannya saja yang bisa mengambilnya. Kamu pikir aku mau membakar diriku hanya untuk mengambil pusaka itu? Hah? Lanjut Rani. Untuk apa? Untuk apa kalian menginginkan pusaka itu? Tanya Mahesa. Untuk kekayaan dan kejayaan tentunya, sahut Pak Romli. Menurutmu ayahmu kaya dan raya itu karena apa? Sebentar lagi kehidupanmu dan keluargamu akan hancur, lanjut Pak Romli. Kalian memang bukan manusia, kalian iblis.
Kalian lebih baik mati, teriak Maesa tak terima dengan perlakuan mereka. Sebelum memikirkan kematian kita, pikirkan dulu nyawamu. Apakah kamu bisa bertahan di atas sana? Hah? Ejek Rani sembari pergi meninggalkan Maesa di dalam gua yang gelap, pengap dan kotor. Dan benar saja, tak butuh waktu lama usaha Pak Sabta bangkrut, terlilit hutang banyak sehingga seluruh aset kekayaannya dijual. Maesa pun tak terdengar lagi kabarnya karena tak ada manusia yang berani masuk ke gua itu. Sementara di rumah Mbah Ragil, Teguh sudah mulai melupakan bapak dan adiknya. Ia mulai membangun panti untuk anak yatim dan anak terlantar. Hal ini Teguh lakukan semata-mata karena rasa rindunya kepada adiknya Rani. Dengan ini, ia merasa mempunyai banyak adik dan saudara. Pak Romli sendiri sudah mempunyai banyak cabang sanggar tari. Ia hanya terima beres tanpa susah payah turun tangan seperti dulu. Tanah dan sawah milik Pak Romli di mana-mana. Rumahnya pun sudah dibangun sedemikian rupa mewah. Duk, duk, duk. Duk, duk, duk. Rani melompat-lompat dan membanting semua perkakas di rumahnya. Pak Romli yang mendengar suara tersebut langsung lari menghampiri sumber suara berasal. Nyi Ratu, kenapa Nyi? Ada apa ini? Tanya Pak Romli kebingungan. Kon wis ngingkari janjimu Romli. Kon kudu mati. Kamu sudah mengingkari janjimu Romli. Kamu harus mati, ucap Rani dengan nada tinggi. Memang akhir-akhir ini Pak Romli mulai sadar. Ia merasakan kesepian tanpa anak dan istrinya. Ia melamun mengenang masa-masa di mana istri dan anaknya tersenyum bahagia meskipun hidup sederhana. Hingga semua persyaratan dan sesajen untuk Nyi Ratu dilupakan. Pak Romli sudah mulai beribadah meskipun jarang. Darah segar dari sapi untuk Nyi Ratu sudah mulai ia berikan jarang-jarang. Ia tak peduli lagi dengan harta atau kemarahan Nyi Ratu. Bahkan ia ingin segera menyusul istrinya. Nyi Ratu, aku sudah tidak menginginkan kekayaan lagi. Bagiku sudah tidak ada artinya ini semua. Untuk apa aku melakukan ini jika istri dan anakku sudah tiada? Semua orang sudah kubuat hancur dan mati. Untuk apa juga? Jelas Pak Romli dengan tegas. Aku sadar ini semua karenamu, karena rayuanmu, dan karena bersekutu denganmu. Aku menjadi seperti ini, lanjut Pak Romli. Manusia tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih kamu, tandas Nyi Ratu. Ya, iblis yang selama ini ada dalam tubuh Rani adalah Nyi Ratu. Pak Romli mendapatkannya dari sebuah gunung saat ia bertapa dahulu. Prak! Nyi Ratu melempar tubuh Pak Romli sehingga hidung Pak Romli mengeluarkan darah. Nyi Ratu terus-menerus menyerang Pak Romli tanpa ampun. Saat ia mencekik leher Pak Romli dan mengangkatnya setinggi 5 meter, Nyi Ratu melayang sembari tertawa dengan keras. Seolah belum puas ia menghantam badan Pak Romli ke pohon. Berhenti, berhenti, berhenti kamu iblis, teriak Teguh dari jauh. Nyi Ratu melempar Pak Romli ke arah Teguh. Teguh berlari menghampiri bapaknya. Pak, kata Teguh lirih. Aku banyak salah, maafkan, sudah membuat hidupmu susah ya nak. Iba Pak Romli kepada Teguh. Teguh hanya bisa menangis. Sudah aku maafkan Pak. Aku tadi berfirasat buruk, makanya aku kesini. Ternyata seperti ini, sesal Teguh. Akhiri ini semua nak. Ambillah selendang berwarna hijau di kamar Rani. Bakarlah dengan menyebut nama Allah 7 kali, pintanya. Teguh lalu bergegas masuk ke dalam rumah dan ke kamar Rani. Sebelum ia dihadang Nyi Ratu dan mencekik leher Teguh. Iblis keparat, lepaskan! Teguh tak bisa melepaskan cengkraman Nyi Ratu. Ia berusaha berdoa dan membacakan ayat-ayat suci. Tubuh Nyi Ratu terpental terkena serangan Mbah Ragil. Pergilah, biar dia yang aku urus, perintah Mbah Ragil. Teguh sibuk mencari selendang yang bapak maksud hingga ia menemukan selendang itu tergantung di sebelah lemari. Teguh berlari ke dapur mencari korek. Setelah itu ia berdoa kepada Yang Maha Kuasa, menyebut asma Allah sebanyak-banyaknya karena ia tak sempat menghitung. Selendang itu terbakar. Kemudian diikuti suara teriakan Nyi Ratu. Teguh berjalan keluar menghampiri kakek dan bapaknya.
Ia masih memegang selendang yang separuh masih terbakar itu. "Kurang ajar kon, arek bangsat. Titenono ae, aku mesti balik gawe ngajarno uripmu lewat anakmu." "Wah, panas, panas. Kurang ajar kamu ya, anak kurang ajar. Ingat, aku pasti akan kembali untuk membalas menghancurkan hidupmu melalui anakmu." Kemudian Nyi Ratu terbakar. Teriak Nyi Ratu disusul dengan tubuh Rani yang terkulai lemas. Malam itu begitu sunyi, tak ada suara binatang apapun. Angin yang tadinya berembus lembut enggan untuk menyapa. Sayup-sayup terdengar suara musik yang biasa mengiringi tarian Rani. Lalu tak lama suara itu menghilang. Keesok harinya diadakan pemakaman Pak Romli dan Rani. Teguh mewakili permintaan maaf bapak dan adiknya agar mereka berdua lebih tenang dan dipermudah jalannya. Mbah Ragil dan Teguh kembali ke rumah dan sudah ikhlas atas kepergian bapak dan adiknya. Tapi mereka salah. Perjanjian itu ternyata belum berakhir. Perjanjian Nyi Ratu untuk mengobrak-abrik kehidupan keluarga Teguh belum selesai sampai di sini saja. Flashback berakhir. Kita lanjut di cerita yang sesungguhnya. Mbah Ragil mengusap-usap wajah, tangan dan kaki Nina dengan air yang sudah dibacakan doa tadi. "Wes tak coba netralisir tok iki ya. Cek iblis iku nggak ngelama, gak iso macem-macem." Begini ucap Mbah Ragil. Sudah aku coba menetralisir. Ya paling tidak iblis itu sudah tidak kurang ajar lagi. Tidak bisa macem-macem sama Nina. Pak Teguh hanya memandangi wajah putrinya itu dengan iba. "Coba aku nggak bawa Nina ke sana, pasti ini nggak akan terjadi," sesal Pak Teguh saat itu. 4 bulan yang lalu, aku membawa istriku dan Nina ke rumah bapak. Tujuanku hanya ingin memperkenalkan Nina dengan kampung halamanku, jelas Pak Teguh. Lah, ternyata iblis itu ikut, padahal dulu sudah dibakar. Aku anggap iblis itu sudah tidak ada lagi, Mbah. Lanjutnya, perjanjian itu belum selesai, kata Mbah Ragil. Perjanjian? Tanya Pak Teguh. Mbah Ragil menganggukkan pelan. Tapi hanya bapakmu, iblis dan yang maha kuasa yang tahu isi perjanjian itu, lanjut Mbah Ragil. Kemudian Nina tersadar. "Pak, ayo kita pulang, Pak. Aku takut di sini," rengek Nina. "Menginap di rumah kakung saja ya, Nak," pinta Mbah Ragil. Nak, Bapak kelupaan. Ini Mbah Kakung, namanya Mbah Ragil, jelas Pak Teguh. Nina menyalami dan mencium punggung tangan kakungnya, lalu tersenyum sopan. "Sudah, mari ke rumahku," perintah Mbah Ragil. Setelah sampai di rumah Mbah Ragil, mereka kemudian beristirahat. Keesok harinya waktu sore hari, Nina duduk di teras rumah kakungnya. Nina merasa desa ini sangat asri, tenang dan nyaman. Terlihat di depan rumah yang penuh dengan tumbuhan berwarna-warni, bunga mawar, kamboja dan kaktus berjajar rapi. Orang yang berlalu lalang menyapa dengan ramah. Angin semilir dari pepohonan menambah kesan betah di benak Nina. Berbeda jauh dengan komplek Nina yang berada di kota. Bangunan yang saling berhimpit, penuh kendaraan dan polusi itu membuat Nina tak betah. "Betah tinggal di sini, Dok," sahut Mbah Ragil membuyarkan lamunan Nina di sore itu. Nina kemudian mengangguk dan tersenyum. Ia masih canggung dengan kakungnya, karena memang baru di umur 20 tahun ini Nina bertemu dengan kakungnya. Ya, setelah kematian adik dan bapaknya dahulu, Pak Teguh memutuskan untuk merantau pergi ke sebuah kota agar masa lalunya yang sangat pahit itu bisa ia lupakan. Tapi malah kembalinya dia ke desa bapaknya membuat dia kembali merasakan pahit di masa lalu terulang lagi. "Dok, aro sopo wingi?" "Nak, kamu tahu siapa yang kemarin?" tanya Mbah Ragil. Nina menoleh ke kakungnya dan mengingat kejadian semalam. "Orang cantik itu apa orang yang jelek, Kung?"
Tanya Nina dengan polos. Nduk, iku Nyi Ratu. Wong siji lek ngamuk dadi wujude elek. Kakungnya kemudian tertawa. Nah, itu Nyi Ratu, orangnya sama. Jika marah, memang wajahnya menjadi jelek. Jelas Mbah Ragil. Nyi Ratu, ulang Nina. Mbah Ragil menggeleng kemudian berdiri. Bukan orang lebih tepatnya. Iblis nak itu dipanggil Nyi Ratu, tutur Mbah Ragil. Nyi Ratu, apa dia yang datang ke mimpiku waktu itu ya, Kung? Ucap Nina lirih. Apa nak? Sebelumnya kamu sudah bertemu dengan dia? Bagaimana nak? Cerita sama kakung? Tanya Mbah Ragil kaget. Nina mengangguk, matanya menatap pelataran rumah dan mengingat kejadian waktu itu. Waktu itu Nina mimpi di sana ada yang datang ke sebuah rumah yang sampingnya ada sungai. Aku bermain di sungai itu. Airnya jernih, Kung. Tiba-tiba tanganku menyentuh sesuatu dan aku lihat itu adalah sebuah selendang, jelas Nina. Selendang? Warnanya apa, nak? Tanya Pak Teguh yang tiba-tiba datang. Warnanya hijau, Pak. Warnanya hijau dengan payet emas di ujung kanan dan kirinya. Aku mengambilnya dan tak lama ada seorang wanita cantik yang kemarin mengelus rambutku itu. Dia tersenyum dan berkata, belum selesai Nina bicara. Bicara apa sih nak kamu? Kamu jawab apa? Potong Mbah Ragil. Mbah Ragil menatap Pak Teguh dengan cemas. Ia bertanya, apakah aku mau dijaga olehnya? Kemudian Nina menjawab, ia bertanya kepadaku, Pak, mau dijaga olehnya atau tidak? Lalu aku menganggukkan kepala. Aku merasa dia seperti ibu, Pak, jawab Nina dengan lembut. Pak Teguh dan Mbah Ragil memeluk Nina bersamaan. Mereka takut hal yang menimpa Rani akan terjadi kepada Nina. Ya sudah, ayo kita berangkat. Gak usah lama-lama di sini. Iblis ini sudah dimusnahkan. Jangan sampai sukma Nina di bawah seperti dulu lagi, tegas Mbah Ragil. Kemana Mbah? Tanya Pak Teguh. Nang Gus Wildan. Itu ke Gus Wildan, jawab Mbah Ragil. Nak, yang banyak zikir ya kamu ya. Pasrahkan semua kepada yang kuasa, perintah Pak Teguh kepada Nina. Perjalanan ini akan sangat panjang. Nina sama sekali tak menyangka ia akan seperti ini. Saat perjalanan, Nina banyak diam. Jalanan naik turun. Pepohonan yang berdempetan menambah kesan asri khas suasana pegunungan. Mereka sengaja berangkat jelang subuh agar sampai di sana siang menjelang sore. Glebuk, suara seperti ban mobil melindas sesuatu. Pak Teguh tak menghiraukan. Ia menganggap hanya bebatuan di jalan. Glebuk. Untuk yang kedua kalinya, mobil seperti melindas batu. Aneh, padahal Pak Teguh tak melihat apapun. Jalan juga mulus, tak ada bebatuan apapun ataupun lubang. Terlihat Nina sudah mulai tertidur karena memang kelamaan di jalan. Gluduk. Lagi untuk yang ketiga kalinya, Pak Teguh memperlambat laju kendaraannya. Ia merasa hawa dalam mobil tak enak. Saat Pak Teguh melihat Mbah Ragil memejamkan mata, ia akan membangunkan. Pak Teguh berhenti dan hendak membuka pintu mobil. Jangan dibuka, ucap Mbah Ragil, yang saat Pak Teguh toleh, Mbah Ragil tetap memejamkan mata. Kamu kira aku dari tadi itu tidur ya nak? Lanjut Mbah Ragil. Mbah, hawa di mobil kok nggak enak ya? Aku tadi juga ngerasa. Belum sempat Pak Teguh menyelesaikan ucapannya. Shhh. Potong Mbah Ragil. Yaudah, ayo jalan, gak usah dilanjutin. 2 jam kemudian mereka telah sampai di tujuan. Mereka melakukan sholat berjamaah, lalu dipersilahkan untuk masuk ke bangunan utama rumah ini. Mbah Ragil, nggih. Monggo Mbah Ragil, pun ditenggo kali Gus Wildan ting mlebet. Mbah Ragil ini ya, sudah ditunggu sama Gus Wildan di dalam, tanya salah seorang santri. Iya, Nina dibawa ke pesantren Gus Wildan. Hawa di sana sangat sejuk dan nyaman, jauh dari aura negatif. Bangunan besar itu dikelilingi sebuah 2 danau kecil dan 1 danau berukuran lebih besar lagi.
Pepohonannya juga rindang. Suasana di sini jauh beda dengan suasana hutan di mana gubuk tua yang kemarin ia datangi. Meskipun sama-sama hutan dan jauh dari keramaian kota, di dalamnya terdapat satu masjid besar, kamar santri, ruang kelas, kantor, kantin, dan perpustakaan yang mengelilingi lapangan di tengahnya. Sedangkan di belakang terdapat bangunan utama. Sebelah kanan ruang Gus Wildan, sebelah kiri aula besar tempat santri berkumpul. "Assalamualaikum," ucap mereka bertiga bersamaan. "Waalaikumsalam," jawab suara laki-laki berbaju dan bersorban putih. Terlihat seorang laki-laki duduk bersila dengan dua orang santri di depannya. Lelaki tersebut mengangguk kepada dua santri ini, lalu mereka berdua pergi dengan mencium tangan lelaki yang ada di depannya. "Masuklah kawanku," sambut ramah lelaki itu. Mbah Ragil mempersilahkan Pak Teguh dan Nina masuk lalu duduk di tempat di mana dua santri tadi duduk. "Pripun kabare Gus? Gimana kabarnya Gus?" "Baik," tanya Mbah Ragil. "Alhamdulillah, baik. Mas Ragil gimana kabarnya?" saut lelaki itu. Ternyata beliaulah Gus Wildan. Gus Wildan adalah pengurus sekaligus pemilik pesantren ini. Usia beliau yang tak lagi muda namun terlihat masih gagah dan bugar. Wajahnya teduh, rambutnya dan jenggotnya yang putih menambah nilai bahwa beliau bukan orang sembarangan. "Ayo pulang, aku gak suka di sini," bentak Nina yang tiba-tiba teriak membuat para santri yang berada di luar melihat ke arah jendela yang bisa terlihat siapa yang berteriak barusan. Gus Wildan mengangguk-angguk melihat Mbah Ragil dan Pak Teguh secara bergantian, seolah ingin meminta izin untuk menangani iblis ini. Mbah Ragil dan Pak Teguh menganggukkan bertanda setuju. Gus Wildan mengurut tasbihnya dengan telunjuk sembari membaca doa. Kemudian mengalungkan tasbih itu ke Nina dan menekan keningnya. Nina yang tak sadarkan diri segera dibopong dua orang wanita pengurus pesantren. "Tenang ya, tenang. Insya Allah Nina sudah aman." "Bagaimana tadi ke sini? Apakah ada halangan?" ucap Gus Wildan menenangkan dan mengubah topik perbincangan. "Ada halangan Gus, cuma sedikit aja. Alhamdulillah selamat lancar sampai tujuan," jawab Mbah Ragil dengan senyum. "Mbah, tadi di perjalanan ada apa ya sebenarnya?" tanya Teguh. "Pas di jalan alas tadi loh. Kok aneh gitu ya?" "Waktu di jalan itu, tadi kita dihadang sama siluman peliharaan Nyi Ratu," jelas Mbah Ragil. "Siluman Mbah?" ulang Pak Teguh. Mbah Ragil kemudian mengangguk. "Mobilmu tadi jegluk-jegluk terasa melindas sesuatu kan? Itu adalah siluman yang kamu tabrak. Siluman itu ingin mengganggu kita," jelas Mbah Ragil. "Terus tadi kenapa nggak boleh buka pintu Mbah?" tanya Pak Teguh lagi. "Ya, kamu kira aku tadi memejamkan mata tidur ya? Aku tadi menghalangi dan memberi pagar mobil itu. Mau kamu buka biar siluman itu masuk ya? Terus bau anakmu apa gimana?" goda Mbah Ragil kepada Pak Teguh. "Ya maaf Mbah, saya kan tidak tahu," jawab Pak Teguh tersipu malu. "Alhamdulillah berarti ya Allah masih melindungi kita semuanya. Lalu kedatangan Mbah Ragil ke sini ada apa gerangan? Apa ada yang bisa saya bantu?" tanya Gus Wildan. Mbah Ragil pun menceritakan awal mula semua ini terjadi. Gus Wildan hanya mengangguk mengerti. "Baiklah kalau begitu, sebentar lagi mau maghrib kan? Kita jamaah bersama lalu istirahat. Mari," ajak Gus Wildan kepada mereka berdua. "Mas Ragil jangan khawatir, insya Allah nanti malam saya akan mencari petunjuk untuk menangani iblis itu. Semoga Allah segera memberikan kita petunjuk ya," imbu Gus Wildan. "Terima kasih Gus, terima kasih. Jika ada yang perlu saya bantu, tolong libatkan saya," pinta Mbah Ragil. Gus Wildan mengangguk tersenyum sembari mengelus bahu Pak Teguh dan Mbah Ragil. Mereka berdua diantar ke kamar tamu oleh petugas pesantren. Keesok harinya, Mbah Ragil, Pak Teguh, Gus Wildan dan beberapa santri menemui Nina. Nina sudah mulai tenang, namun hanya diam tak merespon saat ditanya. Bahkan ia tak makan dari kemarin.
Saya akan mencoba melindungi Sukma Nina agar tidak dibawa oleh iblis itu. Di sini ada 2 gerbang. Pertama, gerbang untuk masuk ke dunia kita. Lalu yang kedua adalah gerbang untuk masuk ke dunia mereka. Sementara Nina berada di tengah-tengah antara gerbang dunia kita dengan gerbang dunia mereka. Disinilah saya bisa menahan agar Sukma Nina tidak masuk ke gerbang mereka. Namun saya belum bisa membawanya kembali ke gerbang dunia kita karena dijaga siluman itu. Siluman itu tak hanya 1 tapi ada 7. Bukan karena saya tidak bisa mengalahkan mereka, namun gerbang dari dunia kita inilah yang tidak bisa dibuka. Akibatnya Nina di sana tidak bisa melihat gerbang ini karena dihalangi dan dikunci. Kunci inilah yang belum saya tahu cara membukanya. Sementara saya sudah mencari petunjuk pun juga masih belum ada jawaban. Hanya samar-samar saja terang Gus Wildan saat itu. Pak Teguh terlihat sedih. Ia sangat takut nasib Nina akan sama seperti Rani adiknya. Pak Teguh mengelus-elus kepala Nina. Tak terasa air mata Pak Teguh menetes. "Hilangkan pikiran jelekmu itu," pinta Mbah Ragil kepada cucunya. "Insya Allah nanti malam kita akan mengadakan pengajian bersama. Kita bersolawat serta bermunajat kepada Allah Ta'ala. Tolong siapkan untuk nanti malam ya," perintah Gus Wildan kepada santrinya. "Baik Gus, baik." 7 hari berlalu dengan tiap malam diadakan pengajian rutin. Kondisi Nina masih sama seperti pertama sampai, hanya diam saja, makan pun tak bisa. Dengan terpaksa Nina diinfus agar kondisinya tetap stabil dan tidak drop. "Alhamdulillah kita sudah mendapat jawaban, Mas Ragil dan Dek Teguh," tutur Gus Wildan saat itu dengan semangat. Mbah Ragil dan Pak Teguh pun terlihat sumringah dan penasaran bagaimana caranya untuk memusnahkan iblis itu. Semalam setelah kita mengadakan pengajian, saya seperti biasa sholat taubat, sholat hajat dan sholat tahajud. Lalu saya pasrahkan kepada Allah. Di mimpi itu saya melihat 7 sumber mata air yang berbeda dan 7 masjid pula yang berbeda, imbuhnya. Jadi maksud Gus Wildan, kita harus mencari 7 masjid dan mengumpulkan 7 mata air itu, tanya Mbah Ragil. Gus Wildan kemudian mengangguk dan menatap. "Lalu untuk apa air dan 7 masjid itu Gus?" setelah Pak Teguh. Gus Wildan hanya tersenyum. "Dek Teguh nanti juga akan tahu." Pak Teguh dan Mbah Ragil dan 3 orang santrinya, Khalik, Musa dan Mirza, pilihan Gus Wildan yang akan pergi. Mereka mempersiapkan segala keperluan yang akan dibawa. Gus Wildan sendiri tidak mungkin ikut karena harus mengurus pesantren, terutama menjaga Nina. Pencarian ini tidaklah mudah karena bukan masjid sembarangan yang akan dituju. Karena masjid itu haruslah dibangun di tanah wakaf. Tujuan pertama adalah masjid terdekat. Rombongan Mbah Ragil yang hendak sholat zuhur dan akan menjumpai pengurus masjid atau marbot. "Assalamualaikum." "Assalamualaikum," ucap salah satu santri yang bernama Khalik kepada seorang bapak yang sedang membersihkan karpet. "Waalaikumsalam nak, waalaikumsalam," jawab bapak itu sembari menatap rombongan satu persatu. "Ada yang bisa saya bantu?" imbuhnya. Setelah Mbah Ragil menjelaskan tujuannya, Pak Marbot pun menjelaskan bahwa masjid ini bukan dibangun di tanah wakaf, melainkan dari hasil tanah warga yang dibeli. Setelah mendapat jawaban itu, rombongan Mbah Ragil pamit untuk melanjutkan perjalanan. Perjalanan masjid kedua agak jauh karena mereka harus keluar dari gunung ini. Mereka memutuskan untuk pergi ke kota karena di sana pasti banyak masjid. Perjalanan memakan waktu 4 jam untuk ke kota. Saat azan maghrib berkumandang, banyak orang yang bertamu ke rumah Allah ini karena memang lokasinya di pinggir jalan. Setelah melaksanakan sholat maghrib dan dirasa cukup sepi, meskipun masih ada beberapa jamaah di sana yang menunggu sholat isya, sekaligus rombongan Mbah Ragil memulai pembicaraan. "Assalamualaikum, Pak, saya ingin bertemu dengan marbot di sini, boleh?" sapa Khalid dengan sopan. "Oh, waalaikumsalam, boleh dek, boleh. Tapi mohon tunggu sebentar ya, karena tadi Pak Marbotnya sedang keluar membeli lampu,"
jawab seorang pria sembari menunjuk lampu samping masjid yang mati dan memang harus diganti. Baik Pak, terima kasih, ucap Khalid. Mereka menunggu marbot masjid kembali. Tak beberapa lama, marbot pun datang. Lalu pria tadi menyampaikan bahwa ada yang ingin menemuinya. Assalamualaikum, apa benar bapak-bapak sekalian mencari saya? Sapa marbot itu. Mereka serempak menjawab salam dan Mbah Ragil menjelaskan tujuan mereka datang. Benar Pak, ini adalah masjid yang dibangun di atas wakaf. Kalau memang tujuan saudara baik, silahkan. Dengan senang hati kami mengizinkan, jelas Pak Marbot. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Pak. Semoga Allah membalas kebaikan saudara-saudara sekalian, ucap Mbah Ragil yang disusul anggukan Pak Teguh dan para santri, seolah mereka juga mengucapkan terima kasih. Kemudian mereka menaruh air dari masjid di wadah yang sudah Gus Wildan persiapkan dari pesantren. Wadah itu berupa bambu besar sepanjang 1 meter, lalu terdapat tutup di ujungnya. Setelah sholat isya berjamaah, rombongan pamit untuk melanjutkan perjalanan. Daripada bermalam di jalan dan tidur di mobil, apa tidak sebaiknya saudara-saudari istirahat dulu di sini? Kebetulan di belakang masjid terdapat beberapa bilik yang memang ditujukan untuk para musafir seperti jenengan semuanya, jawab marbot. Alhamdulillah, jika memang Bapak mau kami repotkan, dengan senang hati kami terima tawaran, jawab Mbah Ragil dengan sopan. Jelaslah Pak, saya sama sekali tidak keberatan untuk menolong saudara seiman kami. Saya juga merasa tidak direpotkan kok. Malam itu semua rombongan istirahat dalam bilik yang ada di belakang masjid ini. Mereka bersyukur karena tidak bermalam di mobil dan bergantian menyetir. Malam ini akan mereka habiskan untuk istirahat karena masih ada 6 masjid bahkan bisa lebih yang menunggu mereka datang. Setelah sholat subuh berjamaah, rombongan pamit untuk melanjutkan perjalanan. Pak Marbot berpesan untuk berjalan ke arah selatan. Di sana ada masjid yang dibangun di atas wakaf juga. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak karena sudah sangat membantu kami, ucap Pak Teguh saat itu. Sama-sama Pak, jawab Pak Marbot dengan senyum sembari menyalami mereka satu persatu. Singkat cerita, mereka sudah mendapatkan 6 sumber air masjid yang berbeda setelah hampir seminggu mereka cari. Tujuan terakhir mereka kali ini ke sebuah desa terpencil karena kota terdekat sudah didatangi. Catatan aja ya, perjalanan mereka mencari masjid berhari-hari yang didatangi belasan masjid. Namun masjid yang dibangun di atas wakaf hanya bertemu 6. Saya skip aja untuk mempercepat. Dalam perjalanan di masjid pun juga lancar selain masjid ke-7 ini. Kita lanjut ke ceritanya. Jam menunjukkan 19.20 atau jam setengah 8 malam. Rombongan Mbah Ragil melewati sebuah jembatan sebelum masuk desa. Teriak salah satu santri bernama Mirza. Mirza berteriak lagi sembari memegangi dadanya. Lihat itu, lihat, teriak Khalid dan menunjuk ke arah depan mobil. Di sana mereka melihat siluman. Tak hanya satu, siluman itu ada 4. Sosok itu setinggi 5 meter, kurus tak menyisakan daging, berambut putih kusut panjang, sedikit bungkuk dan memiliki ekor panjang melingkar, seperti tengkorak hidup yang berbalut kulit. Tidak, siluman itu tidak hanya 4 namun 5, karena satu lagi telah mencengkram Mirza. Zah, cepat baca doa yang diajarkan Gus Wildan, ucap Khalid. Mbah Ragil melawan 6 siluman tersebut. Sedangkan Pak Teguh berdoa sebisanya. Memang Pak Teguh dulu pernah belajar ilmu kebatinan ke Mbah Ragil, tapi setelah pindah ke kota, ia enggan untuk menggunakannya. Terlebih lagi ilmunya masih sangat dasar. Jadi Pak Teguh sudah banyak melupakan amalan dan doa-doa yang pernah dia ajarkan. Lap, seberkas cahaya bersinar di sebelah Mbah Ragil. Gus Wildan? Bukan, hanya sukmanya. Gus Wildan membantu Mbah Ragil mengatasi siluman ini, sedangkan 2 santri lain berusaha membantu Mirza agar terlepas dari cengkeraman siluman. Gus Wildan mentransfer energi ke Mbah Ragil yang mulai kewalahan dan kehabisan tenaga. Seketika Mbah Ragil kuat kembali, Gus Wildan mengeluarkan pusaka dari tangannya, kemudian menancapkan ke tanah. Seketika 6 siluman itu terpental lalu menghilang.
Mirza pun bisa melepaskan diri dari cengkraman siluman itu. Lalu siluman ini menyusul teman-teman yang lebih dahulu pergi. Alhamdulillah, ucap Gus Wildan sembari tersenyum lalu menghilang. Pak Teguh memastikan kondisi para santri dan Mbah Ragil lalu menyetir kembali. Musa menuju masjid selanjutnya. Tak ada yang berbicara dan membahas kejadian tadi. Mereka terlihat shock dan membutuhkan waktu untuk menenangkan. Pak Teguh berinisiatif untuk berhenti di sebuah warung makan untuk beristirahat malam ini. Warung itu besar namun sepi. Mau kemana Pak? Tanya pemilik warung kepada Pak Teguh. Ini loh Bu, mau ke desa Belimbing. Oh, sudah jam segini, masa mau ke sana? Ucapnya menahan ngeri. Konon, desa yang akan mereka datangi nanti itu adalah sebuah desa yang terkenal angker. Karena terdapat sebuah pabrik terbengkalai tak jauh dari desa Belimbing yang merupakan istana jin. Maka dari itu ketika fajar terbenam pun jarang ada yang berani keluar masuk desa itu. Kenapa Bu? Kan masih jam 8, ini masih sore, sahut Khalid. Aduh Mas, desa itu setelah maghrib udah sepi loh, tegasnya. Tidak masalah Bu, kami ke sana hanya ingin ke masjid yang ada di sana kok, kata Mbah Ragil. Ibu itu kemudian mengangguk dan tak membalas untuk bertanya karena ada seseorang pembeli yang mengajaknya bicara. Setelah selesai makan dan beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan. Desa ini memang sangat sepi, gersang dan tandus. Jika siang pasti lebih terasa panas. Saat masuk tugu, desa di sana tertulis Desa Belimbing. Namun huruf A, L, dan B-nya sudah hilang. Tugunya nampak berkarak dengan cat melupas. Terlihat sekali desa ini sangat terpencil. Rumah warga pun terlihat sederhana. Jarak antara rumah satu dan yang lain juga sangat jauh, terpisah oleh kebun masing-masing milik mereka. Terdengar suara kentongan dipukul. Pak Teguh terhenyak kaget. Tiba-tiba ada seekor kera di depan mobil dan tak sengaja tertabrak. Astagfirullahaladzim, ucap Pak Teguh. Zaman sudah modern masih ada saja yang ngipri, sahut Mbah Ragil. Ngipri itu apa Mbah? Pesugihan kera. Banyak warga yang keluar dan berumun ke pos. Kebetulan pos Kamling tak jauh dari mobil mereka berhenti. Terlihat kera tadi sekarat di depan mobil. Jadi maksud Mbah ini kera jadi-jadian ya? Tanya Mirza. Mbah Ragil mengangguk. Coba lihat dengan mata batin kalian, ucapnya. Ketiga santri memejamkan mata sembari berdoa. Astagfirullahaladzim, benar Mbah, benar, jawab santri dengan serempak. Pak Teguh yang tak tahu apa-apa hanya menggaruk-garuk kepala. Tak lama warga tadi berkumpul di pos ronda menghampiri rombongan Mbah Ragil dan ingin melihat kera yang sudah ditabrak. Mohon maaf, bapak-bapak, ini siapa? Mau kemana? Sedang apa di desa kami? Tanya seorang warga. Kami belum sempat Musa menyelesaikan ucapannya. Loh, keranya berubah jadi orang itu, teriak seorang warga sembari menuju ke arah kera itu. Semua warga kaget menyaksikan kejadian itu. Bagaimana bisa seekor kera berubah jadi manusia? Saat dilihat ternyata warga mengenali siapa orang ini. Parman sing ngipri, ucap seorang warga. Astagfirullah, sahut para warga bersamaan. Pak Parman ternyata bersekutu dengan setan. Sudah, sekarang ayo bawa pulang ke rumahnya. Pasti istrinya mencari. Beberapa warga membopong laki bernama Parman ini ke rumahnya. Atas nama warga di sini, saya minta maaf dengan kejadian ini ya Pak. Memang belakangan ini warga sering melihat kera itu berkeliaran, tapi tidak ada yang merasa kehilangan. Kemungkinan Pak Parman melakukan aksinya di kampung lain, ucap seorang pria setengah baya. Perkenalkan saya Didik, kepala desa Belimbing. Mari duduk di pos sembari berbincang, imbuhnya. Kali ini Musa yang menjelaskan maksud kedatangan mereka ke desa itu. Subhanallah, kasihan sekali gadis itu ya. Semoga masalah ini segera selesai. Alhamdulillah, memang benar. Masih di sini, di desa ini tuh dibangun atas tanah wakaf. Kebetulan yang mewakafkan tanah ini
masjid di sini adalah keluarga dari Parman, yaitu mertuanya, tutur Pak Didik. Insya Allah tanah itu hasilnya halal karena saya sangat tahu sejarah tanah itu, ibunya. Alhamdulillah Pak, terima kasih. Kalau boleh kami izinkan untuk mengambil air di sana, pinta Pak Teguh. Rombongan Baragil pun pergi ke masjid yang dimaksud dengan diantar Pak Didik. Jarak masih dari pos ronda lumayan jauh, meskipun jarang ada rumah. Tapi desa ini termasuk luas karena banyak kebun. Setiap rumah rata-rata punya kebun di samping belakang atau depan rumahnya. Setelah sampai di masjid, mereka bergegas mengambil air dan berencana segera pulang agar pengobatan Nina bisa segera dilakukan. Memang sebaiknya saudara sekalian istirahat dulu. Besok setelah sholat subuh baru melanjutkan perjalanan. Kebetulan di rumah saya ada beberapa kamar kosong. Kamar anak saya yang saat ini tinggal di rumah suaminya, saran Pak Didik. Mereka pun menyetujuinya karena memang kondisi mereka yang tidak fit. Rumah Pak Didik tak jauh dari masjid, hanya sekitar 100 meter. Subuh pun tiba. Setelah sholat berjamaah sesuai rencana, mereka akhirnya pamit pulang. "Kamu yang menabrak suamiku," teriak seorang perempuan di depan masjid. "Kamu harus tanggung jawab. Suamiku mati gara-gara kamu," lanjutnya. "Sabar dah, sabar. Ini adalah takdir suamimu, bukan salah siapa-siapa. Suamimu yang musyrik," jelas Pak Didik. Perempuan bernama Indah, istri dari Pak Parman ini, histeris lalu kemudian jatuh pingsan. "Lebih baik bapak-bapak sekalian segera pergi dari sini. Pasti anak bapak juga sudah menunggu," pinta Pak Didik. "Lalu bagaimana dengan perempuan itu, Pak?" tanya Pak Teguh. "Biar kami yang mengurusnya, Pak. Jangan khawatir," jawab Pak Didik. Singkat cerita, rombongan Mbah Ragil sampai di pesantren ba'da asar. Alhamdulillah Mas Ragil dan rombongan selamat sampai tujuan. Nanti malam seusai isya kita mulai pengobatannya. Sekalian silahkan Mas Ragil dan Dek Teguh istirahat dulu, ucap Gus Wildan. Malam pun tiba. Nina dibawa ke aula santri. Para santri bersiap untuk membantu dengan berdoa bersama. 7 bambu yang berisi air dari 7 masjid pun sudah disiapkan. Gus Wildan mengambil salah satu bambu dan menuangkan air ke dalam gelas untuk Nina minum. Sisanya Pak Teguh diminta untuk mengguyurkan ke kepala dan tubuh Nina. "Cukup 1 hari ini. Kita lakukan hal yang sama selama 6 hari ke depan dan tetap melaksanakan doa bersama," jelas Gus Wildan. Di hari pertama, Nina dijaga beberapa santri, takut jika Nina bereaksi lagi. Sebelum meninggalkan Nina, Pak Teguh mengelus kepala Nina dan berharap putihnya itu segera pulih. Betapa kagetnya Pak Teguh saat melihat Nina tersenyum. "Dok, awakmu wis iso ngguyu. Sabar yo, Nduk. Mari iki awakmu iso balik rene ya." "Nak, kamu sudah bisa tersenyum ya? Sabar ya, Nak. Sebentar lagi kamu bisa kembali ke sini," ucap Pak Teguh lirih. Getar HP jadul Pak Teguh berbunyi. "Assalamualaikum Pak," suara wanita di ujung telepon. "Waalaikumsalam Bu," jawab Pak Teguh. "Gimana Pak kabar Nina?" "Alhamdulillah Bu, udah ada perkembangan." "Alhamdulillah kalau gitu Pak, alhamdulillah. Kapan Bapak sama Nina pulang?" "Iya Pak, Ibu selalu mendoakan Bapak dan Nina. Ini Ibu pinjam HP-nya Bu RT. Ibu mau tahu kabar Bapak dan Nina. Apa masih lama Pak pulangnya? Sudah sebulan loh kalian pergi." "Sabar ya Bu, sabar. Maafkan Bapak, insya Allah 1 atau 2 minggu lagi Bapak sama Nina pulang. Jangan khawatir, Ibu doakan saja. Ibu selalu berdoa buat Bapak dan Nina." "Oh iya Pak, sudah dulu ya. Gak enak sama Bu RT kalau kelamaan telepon. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Malam selanjutnya tiba. Seperti malam sebelumnya, Gus Wildan meminumkan air, sedangkan Pak Teguh yang mengguyur Nina. Hari kedua Nina sudah mulai bisa minum dan makan, namun masih diam dan disuapi oleh pengurus pesantren. Di hari ketiga hingga hari ke-6 semua berjalan lancar. Nina pun sudah bisa bicara sedikit demi sedikit. Sampai tiba hari ke-7. Malam itu
angin sangat kencang mengakibatkan beberapa pohon tumbang. Untungnya tidak sampai mengenai santri, hanya atap gedung kantin yang rusak. Semua santri terlibat mengadakan doa bersama, ada yang di masjid, sebagian juga ada yang di aula. Tiba-tiba Nina bersuara, "Kalian semua akan mati." Nina sepertinya kerasukan. Itu bukan suara Nina, suaranya lebih berat. Nyi Ratu? Ya, itu adalah suara Nyi Ratu. "Manusia bodoh, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Aku tidak akan musnah," sumbarnya saat itu. "Kau iblis laknat, jahat, akan kalah dengan kebaikan. Kamu dari api akan musnah juga dengan air suci. Jika Allah mengizinkan, kami semua akan bisa memusnahkanmu," ucap Gus Wildan. Nyi Ratu yang kepanasan berada dalam tubuh Nina tidak terlalu lama akhirnya keluar dan akhirnya menampakkan wujud aslinya. Separuh wajah dan tubuhnya adalah wanita muda, cantik, berpenampilan khas ratu kerajaan. Sebelah lagi adalah wanita tua, keriput dengan kulit merah padam seperti hangus. Semua santri yang kaget beristighfar bersamaan dan makin kencang berdoa. Gus Wildan dan Mbah Ragil mengejar Nyi Ratu ke arah hutan. "Malam ini dia harus benar-benar musnah," ucap Mbah Ragil yang dibalas anggukan oleh Gus Wildan. "Gunakan pusaka andalan Mas Ragil yang tidak pernah Mas gunakan itu," pinta Gus Wildan. Mbah Ragil nampak bingung. Pusaka apa yang dimaksud? Kenapa dirinya tak tahu? Malah Gus Wildan lah yang memberitahu. Gus Wildan yang melihat Mbah Ragil kebingungan lalu berkata, "Batu cincin itu loh Mas," sembari melirik cincin batu akik yang Mbah Ragil gunakan. Mbah Ragil menatap akik berwarna putih kecoklatan. Ia ingat cincin ini adalah pemberian kakak Gus Wildan karena dulu ia pernah menolong kakaknya. Mbah Ragil berdoa dan memohon kepada Sang Maha Kuasa agar kali ini diberi pertolongan untuk memusnahkan iblis itu. Aki itu bercahaya, lalu cahaya tersebut keluar dari aki dan membentuk gumpalan putih bersih. Nampak sebuah pusaka berbentuk kujang dengan pegangan kepala macan. "Mari Mas, kita selesaikan bersama-sama," ajak Gus Wildan. Di sana berjejer pasukan siluman. Dari siluman kuda yang pernah menyerang Rani dahulu, siluman yang menyerang rombongan Mbah Ragil saat di perjalanan juga ada. Dan juga masih banyak siluman-siluman yang lain. Selama ini mereka tidak pernah berani mendekati pesantren karena pagar yang amat sangat kuat. Tapi kali ini sudah berada di luar pesantren. Siluman tersebut keluar secara bersamaan seolah ingin melindungi ratunya. "Aku akan mengurus sebelah kanan, Mas Ragil sebelah kiri ya," pinta Gus Wildan. Sesuai ucapan mereka segera menghabisi satu persatu siluman-siluman tersebut tanpa mengeluarkan keringat. Mereka percaya akan kekuatan doa para santri dan rito Allah tentunya. 2 jam berlalu, Mbah Ragil dan Gus Wildan benar-benar menghabisi siluman ini dengan sukmanya. Begitu sukma mereka kembali, mereka segera mencari keberadaan Nyi Ratu bersembunyi. "Keluarlah kau iblis, jangan hanya bersembunyi saja," teriak Mbah Ragil. Terdengar bunyi ledakan di pesantren. "Hah? Kurang ajar, iblis itu sudah menipu kita Gus. Dia sengaja memancing kita keluar dari sini agar Nina bisa ia bawa dengan mudah," ucap Mbah Ragil geram. "Mari segera kita ke sana Mas," ajak Gus Wildan. Belum sampai Mbah Ragil dan Gus Wildan pesantren, santri berbondong-bondong keluar pondok. "Nina, Nina, Nina, Nina Pak Teguh, Nina." "Gus, Nina dibawa iblis Gus," ucap salah satu santri. "Kita tidak bisa masuk ke alam mereka dengan raga kita Mas. Mari kita lepaskan sukma kita," ajak Gus Wildan kepada Mbah Ragil. "Tetap berdoa, fokus, jangan sampai pikiran kalian kosong ya. Jaga santriwati juga. Pak Teguh, mohon tunggu di sini dan bantu kami lewat doa ya," imbuhnya.
Mbah Ragil dan Gus Wildan duduk bersila memejamkan mata dan mengucapkan doa. Seketika mereka berdua sudah berada di alam mereka. Sudah aku bilang, anak ini milikku. Kalian tidak akan bisa mengambil dia dariku seperti Rani dahulu. Kau gagal menyelamatkannya kan? Ucap Nyi Ratu. Kali ini atas izin Allah aku tidak akan membiarkanmu menang lagi, iblis. Mbah Ragil terlihat marah. Terjadi perang antara Nyi Ratu dengan Mbah Ragil dan Gus Wildan. Di sini narasumber tidak memberi saya gambaran bagaimana mereka melakukan pertarungan. Sia-sia saja, dia tak akan mempan dihajar dengan pusaka ini. Dia hanya menguras energi kita, Gus, tutur Mbah Ragil. Air 7 masjid itu kita bisa menggunakannya kan? Ini basuhlah badan dan pusaka kita dengan air ini, jelas Gus Wildan sembari mengeluarkan sebotol berisi air 7 masjid. Mbah Ragil mengambil air tersebut dan melakukan yang Gus Wildan minta. Gus Wildan terbang menghampiri Nyi Ratu. Dada sebelah kanan Nyi Ratu tertusuk oleh pusaka Gus Wildan. Disusul Mbah Ragil yang menancapkan kujangnya ke arah kepala Nyi Ratu. Teriak Nyi Ratu saat itu. Setelah itu, sisa air yang ada di dalam botol disiramkan ke luka bekas tusukan. Suaranya seperti air yang menyiram kayu yang sedang terbakar. Nyi Ratu teriak kesakitan. Gus Wildan segera mencengkram leher Nyi Ratu, sementara tangan lainnya di depan wajah Nyi Ratu seolah akan menyedot kekuatan iblis itu. Seketika Nyi Ratu lenyap digantikan kumpulan asap hijau pekat. Gus Wildan memasukkan ke dalam botol kaca bekas air 7 masjid tadi lalu menutupnya. Mbah Ragil segera membopong Nina yang masih terkulai lemas. Gus, kenapa Nina belum sadar ya Gus? Tanyanya. Ritual terakhir kita belum selesai mas. Mari kita segera kembali ke pondok, jawab Gus Wildan. Alhamdulillah Nina anakku, ucap Pak Teguh sambil mengambil Nina dari gendongan Mbah Ragil. Tolong ambilkan air yang ada di bambu, perintah Gus Wildan kepada santrinya. Seperti biasanya santri berdoa dan Pak Teguh mengguyur tubuh Nina, sementara Gus Wildan sudah memberi minum kepada Nina saat sebelum Nyi Ratu datang dan marah. Pak Teguh, saya boleh bertanya kepada Bapak? Tanya Gus Wildan. Nggih, angsal Gus. Iya boleh Gus. Apa ya? Jawab Pak Teguh. Mohon maaf sebelumnya. Apa ada yang Pak Teguh sembunyikan? Sesuatu hal yang belum Bapak ceritakan mengenai Nina maksudnya, desak Gus Wildan. Sebenarnya belum selesai Pak Teguh bicara, firasatku benar-benar berarti, ucap Mbah Ragil. Maaf Gus, saya tidak menyangka akan seperti ini. Iblis itu menipu dayaku lewat Rani. Pak Teguh pun menjelaskan. 3 hari sebelum aku kembali ke desa Bapak, Rani datang dalam mimpiku. Ia berpesan jika arwahnya masih ada di sana. Ia ingin aku membebaskan Sukma yang sempat ditahan oleh Nyi Ratu itu. Dengan syarat Nina harus kubawa karena hanya keturunan dirikulah yang bisa membebaskan Sukma Rani. Akhirnya aku membawa Nina dan istriku dan beralasan hanya ingin mengenalkan kampung halamanku kepada keluargaku. Sesampai di sana, Rani datang lagi dengan mimpiku. Ia menyuruhku untuk membuka galian di belakang rumah, di mana aku mengubur sisa selendang yang terbakar dulu. Akhirnya aku ambil selendang itu. Aku mengenang masa kecil adikku yang begitu bahagia sebelum iblis itu datang. Rani mengatakan kepadaku agar mengambil baju Nina lalu menjadikan satu dengan selendang ini dan menghanyutkan ini ke sungai. Nina pun menuruti perkataanku. Malamnya Rani datang ke dalam mimpiku dengan tersenyum. Jelas Pak Teguh panjang lebar. Oh gitu ya Teguh. Kamu memang bodoh, sentak Mbah Ragil yang emosi saat itu. Jadi ini semuanya itu karena kamu. Kamu hampir kehilangan anakmu ya gara-gara kamu sendiri. Sudah tidak apa-apa. Dek Teguh tidak sengaja melakukan ini kan mas. Aku sempat bertemu dengan Rani saat kalian melakukan perjalanan mencari air, kata Gus Wildan. Cerita dari Gus Wildan.
Malam keempat, kita flashback ke belakang saat Mbah Ragil dan Teguh mencari 7 air masjid. Malam keempat kepergian rombongan Mas Ragil, aku dan para santri tetap melakukan pengajian. Selanjutnya seperti biasa, aku ke kamar Nina sekedar untuk memeriksa badannya. Aku ingat betul saat itu jam sudah menunjukkan 22:40. Aku masih berada di ruangan di mana Nina berada, ditemani 3 orang santri, 2 wanita pengurus pesantren yang kuberi tanggung jawab mengurus Nina. Aku mendengar Nina menggumam menyebut nama Rani saat itu. Aku yang penasaran segera melepaskan sukmaku untuk sekedar melihat apa yang terjadi sama Nina. Kulihat aku sudah berada di sebuah taman. Taman ini nampak suram seperti sore menjelang malam. Rumput yang terinjak di sana sini, aku melihat gadis sedang duduk di tepi jalan. Suara tangis gadis itu sesenggukan. "Assalamualaikum, Nina." Sapaku untuk memastikan itu memang Nina. Gadis itu menoleh. "Astagfirullahaladzim, siapa kamu?" tanyaku. Kulihat gadis tersebut menggunakan baju dan rok panjang, berambut pendek sebahu, matanya menangis mengeluarkan darah merah kehitaman. "Kau yang sudah menghalangi Nyi Ratu untuk mengambil Nina. Aku tidak mau di sini sendiri. Aku akan menjadikan Nina temanku di sini. Kau jangan ikut campur, manusia sialan," ucap gadis itu. "Jadi kau Rani? Aku tidak akan pernah membiarkanmu atau si iblis itu membawa Nina. Dia sama sekali tidak bersalah," jelasku. "Aku juga tidak bersalah. Kenapa dulu tidak ada yang menolongku? Kenapa mereka, kakek dan kakakku, tidak menyelamatkanku?" protes Rani. "Aku sama sekali tidak tahu menahu soal itu. Sekarang apa maumu Rani?" tanyaku kepadanya. Rani pun menjelaskan bahwa dia akan tetap membawa Nina ke alamnya sebagai teman. Dahulu saat kakaknya membakar selendang Nyi Ratu, esoknya Rani bisa bebas dan kembali ke raganya. Tapi terlambat, tubuh dan raga Rani sudah terlanjur dikuburkan. Setelah itu Rani tak tahu harus kemana. Sukmanya terumbang ambing hingga Nyi Ratu berhasil menemukan Rani lagi. Nyi Ratu menghasut dan mempengaruhi Rani agar membenci kakaknya dan memanfaatkan Rani untuk membalas dendam kepada kakaknya lewat Nina. Saat itu Nyi Ratu yang terbelenggu tak bisa masuk ke dunia manusia karena kekuatan dalam selendang yang dibakar dan dikuburkan itu. Lewat Rani lah Nyi Ratu bisa kembali lagi ke dunia manusia. Nyi Ratu menjanjikan kepada Rani ia akan masuk ke dalam tubuh Nina, sedangkan Nina yang akan menggantikan Rani sebagai pelayan Nyi Ratu. Setelah mendengar pernyataan dari arwah Rani, aku mulai memberikan dia pengertian kepada Rani dan membantunya untuk benar-benar pergi dengan tenang dengan cara memusnahkan Nyi Ratu terlebih dahulu, sehingga Sukma Rani juga terbebas. "Baiklah, aku tidak akan lagi mengganggu Nina dan Kak Teguh. Aku akan membantumu memusnahkan Nyi Ratu," tutur Rani sambil berjalan mendahuliku. Kelemahan Nyi Ratu ada di dada sebelah kanannya serta di kepalanya. Tapi tidak sembarangan senjata bisa menghunus dadanya itu, imbuhnya. "Senjata seperti apa yang dibutuhkan?" tanyaku kepada Rani. Rani mengedikan bahu seolah ia tak tahu. Saat aku dan Mas Ragil berperang melawan Nyi Ratu saat itu, aku sama sekali tidak ingat perkataan Rani. Tiba-tiba aku mendengar suara perempuan. "Gunakan air 7 masjid itu untuk memusnahkan Nyi Ratu." Bisikan suara tersebut saat aku mencari sumber suara itu ternyata dari suara Nina yang ada di belakang Nyi Ratu. Lalu kemudian lenyap begitu saja. Ini sekilas cerita dari Gus Wildan. Kita kembali ke penulis. "Bapak, terdengar suara lirih. "Nina, Duk, kowe wis tangi. Iki temen kan kowe, Duk. Nina, kamu sudah bangun ya, Nak? Ini beneran kamu kan, Nak?"
"Nina, anakku," ucap Pak Teguh yang kemudian berjalan ke arah Nina sembari memeluknya. "Iya Pak, iya ini Nina. Aku takut Pak. Aku tidak mau lagi di dunia setan," jawab Nina dengan suara lirih yang memang masih lemas saat itu. "Alhamdulillah Nina, Allah sudah menyelamatkan kita semua," tutur Gus Wildan, sementara Mbah Ragil hanya mengangguk sembari tersenyum gembira karena cicitnya telah kembali. Terima kasih semuanya, Kakung Ragil, Gus Wildan, dan semua yang sudah membantu Nina. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semuanya. Lalu bagaimana itu? Tambah Mbah Ragil sembari menunjuk botol kaca yang berisi Nyi Ratu. "Akan kubuang ku laut. Iblis ini sudah tak punya kekuatan sama sekali," jawab Gus Wildan. "Lalu bagaimana dengan Rani sekarang?" sahut Pak Teguh. "Rani sudah berada di tempat yang semestinya dan dia bisa pergi dengan tenang," jelas Gus Wildan. "Alhamdulillah," ucap semua orang termasuk santri yang sedang di aula. Beberapa minggu kemudian Nina sudah berada di rumahnya. Ia sudah benar-benar pulih dan melakukan aktivitas seperti biasa. "Dok, Renio, nak kesini," perintah Mbah Ragil. "Nggih Kong, nggih, ya." Mbah Ragil mengeluarkan sebuah cincin batu aki dan memberikannya kepada Nina. "Simpanlah ini ya, cuma kamulah yang bisa mewariskan ilmu putihku." Nina kebingungan, kemudian bertanya, "Kenapa harus Nina, Kong?" Mbah Ragil pun menatap Nina dengan tajam. "Sebenarnya aku yang memulai semuanya ini. Ini semua gara-gara aku. Aku yang mewariskan ilmu hitamku kepada Romli, menantuku," jelas Mbah Ragil. Mbah Ragil pun cerita saat dulu ia masih kecil dan ditinggal kedua orang tuanya. Mbah Ragil belajar ilmu hitam. Singkat cerita, ia bertemu dengan Pak Romli. Pak Romli adalah pesuruh Mbah Ragil yang sangat setia. Akhirnya ia mewariskan ilmu tersebut dan menikahkan Pak Romli dengan putrinya. Tak lama setelah itu Mbah Ragil bertemu dengan Kiai Anwar, kakak dari Gus Wildan. Mbah Ragil yang saat itu tahu Kiai Anwar terkena santet yang hanya bisa dilawan dengan ilmu hitam. Mbah Ragil mencoba menyembuhkan Kiai Anwar. Lebih tepatnya sebenarnya adalah seharusnya bisa ya dilawan dengan ilmu putih. Tapi ini aku diceritain, jadi ya nggak bisa komplain. Jadi intinya ceritanya begitu. Kita lanjut ke ceritanya. Kiai Anwar saat itu sudah tahu bahwa aku memiliki ilmu hitam dan tidak mau kutolong. Hingga akhirnya aku berjanji bahwa untuk terakhir kalinya aku menggunakan ilmu itu. Setelah itu aku akan melepaskan ilmu itu dan bertobat kepada Allah, nak, jelas Mbah Ragil kepada Nani. "Lalu apakah Kiai Anwar mau, Mbah?" tanya Nina. Mbah Ragil kemudian mengangguk. "Iya nak, aku pun melakukan pengobatan itu kepada Kiai Anwar. Khodamkulah yang membantuku untuk melawan santet itu." "Khodam itu adalah Nyi Ratu," jawab Mbah Ragil. "Nyi Ratu? Jadi khodam kakung Nyi Ratu yang jahat itu?" tanya Nina yang kaget. "Betul, sebenarnya hanya aku yang bisa mengontrol dia. Nyi Ratu hanya mengikuti apa yang diperintahkan majikannya. Setelah Kiai Anwar sembuh, aku mulai belajar ilmu putih kepada beliau." Kemudian Rani mengucap, "Lah, terus kakek Romli jadi jahat ya, Kong?" Agar kakungnya ini menceritakan semuanya. "Itulah kesalahan kakung, nak. Setelah sekian lama kakung pulang dari berguru ke Kiai Anwar, kakung kembali ke rumah. Saat aku kembali, bapakmu sudah berumur 5 tahun. Kakung sudah mencoba membujuk dan memberi peringatan kepada kakekmu itu. Tapi kakekmu tidak mau mendengarkan kakung. Ya akhirnya kakung pergi dari rumah itu. Tentu juga dari desa." "Tapi kenapa Nyi Ratu bisa ikut kakek?" tanya Nina. "Karena waktu itu aku belum membuang khodam andalanku itu. Meskipun kakung sudah membuang ilmu hitam, kedua khodam kakung bisa saja masuk ke ilmu putih. Karena memang mereka akan menjadi apa yang majikannya perintah. Kakekmu berhasil mengambil selendang dan juga keris kakung. Kedua barang itulah yang dimana khodam kakung berada.
Mereka adalah khodam terkuat yang kupunya, yaitu Nyi Ratu yang bersemayam dalam selendang dan satu lagi siluman buaya yang ada dalam keris. Tapi kakekmu berkilah, dia tidak mencurinya. Dia hanya mengatakan ia betapa di gunung untuk mendapatkan khodam-khodam itu. Sejak saat itu aku memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan Romli dan putriku. Karena putriku pun juga tidak mau kehilangan keluarga. Karena putriku pun tak mau kehilangan sosok ayah dan anaknya. Terlebih lagi waktu itu nenekmu mengandung Rani, jelas Mbah Ragil kepada Nina. Bukannya kakung bilang kalau Nyi Ratu itu bisa dikontrol, tapi kenapa kata bapak malah Nyi Ratu menjadikan kakek tak lebih dari pelayan? Tanya Nina yang belum puas. Kan kakek tadi sudah bilang hanya kakeklah yang bisa mengendalikan Nyi Ratu, jelas Mbah Ragil. Ia mengambil kopi hitam yang sudah dingin di depannya, menyesap perlahan-lahan. Sementara kakekmu tidak bisa mengendalikan Nyi Ratu. Terlebih ia meminta kekayaan dari Nyi Ratu. Itulah yang membuat kakekmu diperdaya Nyi Ratu, dan ia menjadi sangat jahat. Mbah Ragil kemudian meletakkan gelas kopi. Kamu tahu kan kenapa wajah Nyi Ratu bisa menjadi jelek dan juga bisa berubah menjadi cantik? Ya itulah, dia bisa menjadi cantik dan baik, dan juga bisa jelek dan jahat. Dia tak lagi bisa kukendalikan karena ia sudah melakukan perjanjian dengan Romli, jelas Mbah Ragil. Tapi untungnya dan alhamdulillahnya kakekmu sudah sadar dan bertobat sebelum ajal menjemput, imbuh Mbah Ragil sembari mengelus bahu Nina. Hanya kaulah yang tahu ini semua. Aku belum cerita kepada siapapun selain Gus Wildan dan kamu, nak, lanjutnya. Wah, di sini rupanya kakung dan cicitnya sudah akrab ya, sahut ibu Nina yang menjumpai mereka di teras rumah, disusul Pak Teguh yang baru saja pulang dari ladang. Aku akan belajar dengan sungguh-sungguh, Kung. Aku ingin menolong banyak orang yang membutuhkan. Tolong ajarin aku ya, Kung, ucap Nina dengan antusias. Mbah Ragil kemudian mengangguk menyetujuinya. Cerita ini sudah selesai. Terima kasih buat yang sudah nonton sedemikian lama. Bagikan ke media sosial kalian. Dan jangan lupa di follow @ayuika, linknya ada di deskripsi. Kemudian jangan lupa komentar momen apa dari perjanjian dengan Nyi Ratu ini yang menurut kalian paling seram. Sertakan juga asal kota kalian ya. Nantikan cerita berikutnya di hari esok. Terima kasih, sampai jumpa.